Sungguh? Kau dari Korea? Tak mungkin. Kamu terdengar seperti penutur asli. Richard melompat kaget saat aku memberitahunya aku berasal dari Korea Selatan. Ya, aku 100% orang Korea. Aku menjawabnya sambil terkekeh. Kuhabiskan berjam-jam setiap hari melatih bahasa Inggrisku, kurasa itu membuahkan hasil. Tapi itu sudah 6 tahun lalu. Aku Jenny, dan aku orang Korea. Saat usiaku 21, aku bergabung di klub bahasa Inggris online di mana aku pertama bertemu Richard. Yang tak pernah kusangka aku akan jatuh cinta padanya. Tapi itu persisnya yang terjadi. Semenjak kelas pertama, kami mulai ngobrol tiap hari, dan getaran di antara kami tak bisa dipungkiri. Dia selalu bilang kalau dia berharap aku bisa berada di Republik Cehnya dengannya, dan kudapati diriku menghayalkan pernikahan kami kelak. Oke, memang aku berlebihan. Tapi dia sungguh luar biasa. Setelah sebulan lamanya ngobrol tanpa henti, aku sadar aku mungkin akan gagal kuliah jika aku tak mulai menyusun prioritasku dengan benar. Tapi yang bisa kupikirkan hanya dia. Dan kapanpun kami tak sedang ngobrol, aku menguntitnya di media sosial. Dan kapanpun kulihat dia ditandai dengan cewek lain, aku jadi sangat cemburu. Ini tidak sehat. Maksudku, aku belum pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Tapi kami masih terus jatuh hati satu sama lain. Dan dia bahkan mengenalkanku kedua sahabatnya, Anastasia dan Pavel, lewat obrolan video. Namun, tak seperti percintaanku yang berbunga-bunga, aku gagal total di perkuliahan. Aku selalu menertawakan temanku yang lagi kasmaran, dan sekarang aku tak lebih baik daripada mereka. Ini tak benar, harus ada yang diubah. Jadi meskipun menyakitkan hati untuk dilakukan, suatu malam sebelum duduk di meja belajar mengerjakan tugasku, ku ambil ponselku dan memblokir WhatsApp-nya, menonaktifkan Facebook-ku dan lainnya tanpa memberitahunya. Ya, aku benar-benar mengghostingnya. Itu pilihan yang sulit. Karena malam itu, bukannya menyelesaikan tugas, aku malah berbaring di tempat tidur dengan bantal basah air mata. Itu sangat menyakitkan, tapi aku harus memikirkan masa depanku. Orang tuaku akan membunuhku jika aku tak dapat pekerjaan bagus. Aku tak bisa mengecewakan mereka. Oh iya, Pepel mengirim pesan padaku beberapa hari kemudian mengatakan kalau Richard benar-benar kacau, dan dia tak pernah melihatnya sekecewa itu. Dia hampir tak makan sama sekali dan hanya minum seharian. Tak jauh berbeda dengan zombie. Tapi aku tetap tak terpengaruh. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Dia itu muda dan tampan dan cewek-cewek selalu mengejarnya. Dia akan segera melupakanku. Dan aku akan melupakannya, ya kan? Andai saja semudah itu. Aku merindukannya setiap hari. Meskipun kami terpisah ribuan mil jauhnya, entah bagaimana dia selalu membuatku merasa sangat aman. Seolah dia berada tepat di sampingku. Apa yang telah kulakukan? Aku mengacaukan segalanya. Daripada membuang waktu berpikir yang tidak-tidak, lebih baik kucurahkan semua energiku untuk studiku sekarang, ya kan? Dan itu berhasil. Saat kelulusan tiba, aku adalah siswa terbaik di kelasku, dan bahkan diterima dalam program pertukaran pelajar di Australia. Tanpa pikir panjang, kukirim pesan ke Richard untuk memberitahunya. Aku minta maaf karena menghilang darinya, dan memberitahu itu telah mengacaukan pikiranku karena aku tak mengira akan jatuh cinta padanya. Aku hanya butuh waktu untuk selesaikan studiku, tapi sekarang aku siap untuk berhubungan kembali. Rupanya dia membaca pesanku, tapi tak ada jawaban. Aku merasa seolah seseorang telah menghantam jantungku. Beberapa jam kemudian, akhirnya dia menjawab dan berkata, "Maaf Jenny, aku akan menghubungimu segera. Sekarang bukan waktu yang tepat." Aku tak percaya kata-kata yang kubaca. Aku sungguh bisa mendengar suara hatiku hancur. Tapi itu pantas kudapatkan. Akulah orang yang menyingkirkannya. Dia layak mendapat yang lebih baik. Tapi tetap saja aku menguntitnya setiap hari secara online. Kemudian kusadari satu-satunya cara memecahkan ini adalah terbang ke Chechnya dan menemukannya. Tapi pertama aku mengikuti program pertukaran pelajar di Australia. Ku beli ponsel dan nomor baru untuk perjalanan itu. Dan meninggalkan punyaku yang lama di Korea untuk pamanku yang selalu komplain soal ponselnya yang ketinggalan zaman. 3 bulan di Australia sangat luar biasa. Dan itu membuat pikiranku sangat teralihkan. Aku siap memulai awal yang baru saat aku kembali dari perjalanan itu. Sampai paman memberitahuku kalau seseorang telah mengirim pesan padaku. Tapi karena dia tak bisa Inggris, dia tak tahu pesan itu untukku atau bukan. Segera ku periksa dan itu pesan dari Richard yang mengatakan, "Jenny, aku minta maaf atas pesanku yang terakhir. Aku sangat merindukanmu. Senyummu, matamu, suaramu. Kuharap kau memberiku kesempatan lain. Dengan cinta, Richard." Ya Tuhan, berbulan-bulan sudah berlalu sejak dia mengirimkan ini. Dan bagian terburuknya adalah bahwa pamanku telah membaca pesannya, jadi pesan itu sudah dilihat. Ini bencana. Tapi aku harus fokus pada hal positifnya. Dia merindukanku. Mungkin ini belum terlambat. Aku berusaha menelponnya tapi dia tak menjawab. Jadi ku kirim pesan padanya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia akhirnya menjawab dan dia pikir aku sudah menyerah padanya. Aku tak pernah menyerah padanya. Kami lalu teleponan. "Aku masih memikirkanmu selama ini. Kenapa kau tidak mengirimiku pesan di Facebook?" Kata-kata itu terlontar dari mulutku dengan terburu-buru, seolah aku takut akan kehilangan kontak lagi dengannya dalam sekejap. Tiba-tiba dia terdiam, lalu kemudian memberitahuku baru saja dia bertemu dengan seseorang dan dia harap aku bisa memahami dan masih ingin berteman. Aku merasa hancur. Kenapa ini begitu berat bagi kami? Tapi pada akhirnya,
Tak ada pilihan lain untukku. Aku harap dia baik lalu menutup telepon. Yang bisa kulakukan hanya move on. Saatnya untuk mencari orang lain untuk kukencani. Jelas Richard dan aku tak ditakdirkan bersama. Hatiku terluka, tapi kutemukan pekerjaan dan kucurahkan diriku pada pekerjaan itu. Kuberi semua perhatianku. Akhirnya aku dipromosikan dan setelah 5 tahun aku bisa membantu orang tuaku melunasi hutang-hutang mereka. Aku bahkan naik posisi ke manajemen. Tentu saja selama masa ini aku pacaran sebentar. Tapi aku tak bisa membuat hubungan-hubungan itu langgeng. Aku hanya merindukan Richard sepanjang waktu. Aku terus bermimpi kami menghabiskan Natal bersama. Itu sangat membuat frustrasi. Maksudku, sudah 5 tahun dan kami tak pernah bicara sama sekali. Kenapa aku tak bisa melupakan dia? Kadang ku periksa halaman Facebooknya, tapi kulihat profilnya tetap sama selama bertahun-tahun. Aku sudah tak berteman dengan Anastasia dan People. Jadi aku juga tak bisa menguntit mereka. Dia bisa saja jadi suami seseorang sekarang, atau bahkan seorang ayah. Tapi tetap saja aku tak pernah menyerah pada harapan mungkin kami akan bertemu di dunia nyata. Jalan kami akan berpapasan dan akhirnya kami akan bersama. Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Lalu kemudian 3 minggu sebelum Natal, ku terima permintaan mengikuti di Instagram. Aku tak percaya ini. Itu People. Dan sekarang dia sudah menikah dengan Anastasia. Ini membuatku senang sekali. Dan dia bilang padaku mereka akan bulan madu ke Korea dan berharap bertemu denganku. Ya Tuhan, ini menarik sekali. Aku sangat ingin bertanya kepadanya tentang Richard, tapi aku takut akan mendengar kalau dia sudah punya anak atau semacamnya. Anastasia juga mengirimiku pesan dan bertanya bagaimana kabarku. Ku katakan padanya aku masih lajang karena aku terus bekerja. Hei, tak mungkin aku bisa beritahu dia itu karena aku masih terobsesi dengan Richard. Oh ya, pekan pun berlalu dan akhirnya aku di bandara menunggu bertemu People dan Anastasia di kehidupan nyata. Mereka berdua kelihatan sangat manis dan ku beri pelukan terhangat. Setelah memeluk mereka, kulihat ada seseorang berdiri di belakang mereka. Ya Tuhan, itu Richard? Apa yang dia lakukan di sini? Aku sangat tercengang. Aku tak bisa bergerak. Itu benar-benar dia. People memecah keheningan dengan mengatakan, kami bawa serta Richard untukmu, Jenny. Silakan memukulnya, menggigitnya, menendangnya, apapun yang kau inginkan jika kau pikir dia pantas menerimanya. Karena sangat terkejut, tangisku pun pecah. Sudah 6 tahun lamanya tanpa berita, dan sekarang disinilah dia, sedang memandangku. Kutanya ke diri sendiri apa aku bisa memeluknya, tapi aku tak punya kesempatan untuk menjawab pikiranku karena dia berlari ke arahku dan mengangkatku di lengannya. Mendekapku erat. Dia lalu berbisik di telingaku, aku minta maaf Jenny, tolong jangan menangis. Aku di sini, aku tak akan meninggalkanmu lagi, aku janji. Tapi apa aku bisa mempercayainya? Aku masih kaget saat mengantar mereka ke hotel, dan sekali lagi, saat aku mengantar mereka keluar makan makanan Korea. Aku gugup jalan bersama mereka, tapi kami sungguh menikmati malam yang luar biasa, makan, minum, dan tertawa. Besok People dan Anastasia memulai bulan madu mereka. Jadi mungkin saat itu Richard dan aku akan punya waktu sendiri bersama untuk membahas apapun yang terjadi di antara kami. Setelah mengantar mereka kembali ke hotel, aku berkendara pergi saat tiba-tiba kulihat Richard lari di belakang mengejarku. Dia bilang ingin beritahu sesuatu jadi aku menepi dan kami duduk di kursi taman untuk bicara. Aku mendengarkan saat dia memberitahuku kalau dalam 6 tahun terakhir, dia berusaha kencan dengan gadis lain. Tapi tak pernah berhasil karena aku selalu ada dalam pikirannya. Dia bilang dia telah habiskan kebanyakan waktunya bekerja, jadi dia bisa menabung untuk mengunjungiku. Atau membelikanku tiket untuk mengunjunginya. Itu butuh waktu lebih lama dari yang dia harapkan, karena orang tuanya bercerai dan dia merawat ibunya yang sangat depresi. Beberapa bulan kemudian ibunya didiagnosa kanker, dan dia harus bekerja lebih keras lagi untuk membayar biaya perawatan. Setelah 3 tahun perjuangan panjang, sayangnya ibunya meninggal, dan sejak itu dia merasa sangat kesepian dan sedih. Suatu hari dia minta Pepel menghubungiku entah bagaimana caranya. Dan saat dia tahu kalau aku masih lajang, dia senang sekali dan putuskan sudah tiba waktunya datang ke Korea dan bertemu denganku. Katanya melihatku di kehidupan nyata telah membuatnya makin jatuh cinta padaku, yang dia tak pernah menyangka itu bisa terjadi. Kemudian dia memelukku erat dan aku tak bisa berhenti menangis. Kami habiskan Natal bersama, persis seperti yang selalu aku bayangkan. Dan ya, sisanya kalian tahu sendiri. Sekarang aku mengemasi tasku untuk terbang ke Republik China untuk bertemu Richard. Aku tak sabar ketemu keluarganya, dan kalian tak akan percaya, tapi kami Senin pagi itu seperti biasanya. Aku sedang berdiri di dekat lokerku saat cewek ini, si Leila, menghampiri. Menyandar ke loker di sebelahku dan berbicara padaku dengan suara sengau. Hai ganteng, apa kau ada rencana sepulang sekolah? Aku menoleh ke sekeliling dengan bingung. Hah? Apa dia bicara padaku? Biasanya cewek seperti Leila tak bicara dengan cowok sepertiku. Maksudku, ayolah, lihat dia. Dia itu cewek terseksi di sekolah.
Sementara aku, Felix, hanya cowok kutu buku berwajah biasa saja. Dengan canggung aku menjawab, oh, hai, aku cuma mengerjakan PR sepulang sekolah. Dah. Kemudian ku tinggalkan dia di sana tercengang. Tapi itu tidak berhenti di sana. Sepulang sekolah, dia kembali menghampiriku dan bertanya, kau mau jalan denganku? Diikuti dengan kedipan di mata. Tidak, terima kasih. Aku harus menyelesaikan makalahku tentang revolusi Perancis. Lalu aku jalan pergi. Ya ampun, apa dia sungguh mau jalan denganku? Tak mungkin. Dia pasti sedang kalah taruhan atau semacamnya. Bahkan keesokan harinya, sekali lagi, dia langsung mengarah kepadaku dengan raut wajahnya yang tegas dan menakutkan saat aku sedang ngobrol dengan teman-temanku. Dan dengan nada serius dia berkata, dengar Felix, apa kau mau jadi pacarku? Apa? Semua teman-temanku mulai bersorak. Aku sangat malu sampai aku mengusir mereka pergi untuk mendapatkan privasi dengan Leila. Aku tersanjung, tapi tidak. Dia merengut padaku. Maaf, kau sadar kalau aku ini Leila Hall, cewek tercantik dan paling populer di seluruh sekolah. Belum lagi anggota pemandu sorak. Para pemandu sorak itu penuh drama. Dengan tenang aku menjawab, maaf, cuma kau ini bukan tipeku. Dia kembali berteriak. Apa? Aku ini tipe semua orang. Aku hanya mengangkat bahu dan pergi. Ya Tuhan, itu canggung sekali. Tapi paling tidak dia sudah paham sekarang. Iya kan? Nah, salah. Karena masalah baru saja dimulai. Awalnya, banjir sampah email dan buletin. Kemudian panggilan telepon aneh dari spa dan salon kuku. Menanyakan jika aku membuat janji untuk hari itu. Saat jelas-jelas aku tak melakukannya. Melebihi itu semua ada akun Facebook palsu yang mulai menyebarkan fotoku yang tak menyenangkan. Mengupil saat di kelas bahasa Perancis. Menjulurkan lidah dengan aneh karena berkonsentrasi saat memeriksa makalahku. Bahkan ada klip gerakan lambat aku mengunyah seperti unta saat aku menikmati burgerku. Ya ampun, aku makan jelek sekali. Sementara sedang kutelusuri foto-foto ini, Leila melompat keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Jadi pacarku, maka semua prank itu akan berhenti. Benar, tentu saja itu ulahnya. Dia tak punya kegiatan lain yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala dan berkata, tidak, terima kasih. Ini masih lebih baik daripada bersama cewek menyebalkan sepertimu. Kemudian beberapa hari kemudian saat aku jalan ke sekolah, kulihat semua orang memberiku tatapan tak suka. Apa kemejaku terbalik atau apa? Tidak, jadi apa masalahnya? Aku bertanya kepada temanku dan ya ampun, Leila beritahu semua orang kalau aku menciumnya lalu mengghostingnya. Dia ini Harley Quinn di dunia nyata, seksi tapi benar-benar gila. Hanya orang sinting seperti Joker yang bisa mencintainya. Aku sudah muak dengan kelakuannya. Aku tak bisa biarkan dia membuatku terlihat seperti orang jahat untuk sesuatu yang tidak aku lakukan. Jadi saat makan siang, ku datangi mejanya dan berteriak di hadapannya. Apa kau gila? Kenapa kau tak paham kalau aku tak menyukaimu? Kemudian aku berteriak supaya semua orang bisa mendengarku. Hei dengar, rumor soal aku mencium dan mengghosting Leila itu bohong. Dia mengarangnya karena aku menolak kencan dengannya. Jadi tolong simpan pandangan kotor kalian untuk orang lain. Terima kasih. Leila mendorongku dan lari keluar dari sana. Mungkin aku sedikit kasar, tapi itu ulahmu sendiri, Tuan Putri. Kemudian saat kelas bahasa Perancis dia absen tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Apa mungkin itu karena aku? Enggak, kemungkinan tidak. Tapi saat aku berjalan pulang, kulihat dia duduk sendiri di sebuah ayunan di taman bermain. Pergi saja Felix, cewek ini hanya membawa masalah. Aku berpikir dalam hati tapi ya ampun, dia kelihatannya sangat sedih. Jadi berikutnya yang ku tahu, aku jalan mendekat dan duduk di ayunan sebelahnya. Aku tanya, kenapa kau tak ada di kelas bahasa Perancis? Tinggalkan saja aku, berhenti pura-pura kau peduli. Dengar, aku menghela napas dalam-dalam lalu melanjutkan. Aku minta maaf karena teriak padamu di depan seluruh sekolah. Itu tak keren. Tapi apa yang kau lakukan padaku juga tak keren. Bisakah kita menganggapnya impas? Leila terdiam sebentar, tapi kemudian dia mengangguk dan tersenyum padaku. Nah, itu tak terlalu buruk ya kan? Jadi, sejak itu seterusnya semuanya baik-baik saja di antara kami. Dia bahkan tersenyum padaku di lorong. Kapanpun kulihat Leila, rasa hangat datang padaku dan aku tak bisa berhenti tersenyum. Pernah, aku bahkan habiskan seluruh istirahat makan siangku jalan-jalan mengeliling sekolah supaya aku bisa melihat sekilas wajahnya. Ya ampun, kurasa aku sudah jatuh hati pada Leila. Tapi kenapa sekarang? Aku berusaha mengabaikan perasaanku, berharap akhirnya rasa itu akan pergi. Tapi kemudian hari Valentine tiba, dan Leila, sebagai cewek populer, menerima banyak sekali mawar sampai bisa buka toko bunga. Menyebalkan sekali. Aku harus berbuat sesuatu. Jadi, sepulang sekolah aku ke rumahnya dengan beberapa coklat dan sebuah boneka beruang. Segera saat dia membuka pintunya, aku berseru. Aku tahu aku ini seorang yang sangat bodoh. Menolakmu adalah kesalahan besar. Apa kau mau jadi Valentine-ku? Aku berdiri di sana berwajah merah dan bersiap menerima penolakan. Tapi dia hanya merampas hadiah itu dari tanganku lalu berkata, iya, baiklah kalau begitu. Iya Tuhan, aku tak percaya ini. Aku, cowok kutu buku biasa bagi kalian, memacari cewek paling populer di sekolah. Cinta itu tak bisa diduga sama sekali. Aku terkesan betapa terbukanya dia perihal kutu bukuku. Dia bahkan nonton The Mandalorian denganku, dan jadi gemas kapanpun dia melihat Baby Yoda. Tapi satu hal yang tak berjalan lancar di antara kami. Ya, kalian bisa tebak, yaitu belajar. Leila sepertinya tak peduli dengan nilainya, dan aku tak ingin dia gagal. Jadi kutawarkan diri jadi tutornya. Tapi dia terus saja menguap dan menatap keluar jendela kapanpun kami mulai belajar. Felix, aku punya ide. Kenapa tak kau kerjakan saja PR untukku? Sementara itu, aku bisa berlatih memadu sorak karena kami akan ada kontes penting dan itu berarti sekali untukku. Seperti halnya kuis matematika bagimu. Apa? Dia serius?
Ya Tuhan, aku benci berbuat curang seperti ini. Tapi dia memberiku tatapan memelas dan aku yang payah ini menyetujuinya. Terima kasih Felix, kau yang terbaik. Dia menciumku di pipi lalu langsung memberiku setumpuk PR. Aku bertanya padanya kenapa ada banyak sekali, dan dia menjelaskan kalau itu karena dia tak paham, jadi dia membiarkannya menumpuk. Tapi tunggu dulu, kenapa ada bahasa Spanyol? Dia ada di kelas bahasa Perancis denganku, bukan Spanyol. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang orang tuanya memaksanya belajar itu di luar sekolah. Oh, kasihan sekali lah bu kecilku ini. Suatu hari seperti biasa, aku mampir ke rumahnya untuk mengambil PR-nya, tapi dia tidak ada di rumah. Itu aneh, hari ini tak ada latihan memadu sorak. Jadi, di mana dia? Aku melihat tumpukan yang dia minta ibunya untuk serahkan kepadaku, dan kulihat beberapa lembar latihan bahasa Spanyol. Jadi aku berkata ke ibunya, "Oh, dia pasti sedang pelajaran bahasa Spanyol ya." Ibunya terlihat sedikit bingung lalu tertawa. "Kau tahu Leila, dia terlalu keras kepala untuk tambah kelas." Hah? Jadi makalah ini bukan miliknya? Kalau begitu, itu punya siapa? Dan kenapa? Tiba-tiba aku merasakan perasaan tak nyaman menggelitik di bawah kulitku. Aku memutuskan untuk menemuinya nanti di sekolah. Keesokan harinya aku sedang berjalan melalui lorong mencari Leila saat tiba-tiba aku dengar beberapa cowok bersorak sesuatu soal mendapat nilai A untuk bahasa Spanyol. Tunggu dulu, apa dia bilang bahasa Spanyol? Aku menoleh untuk memeriksa siapa itu, dan yang mengejutkanku itu adalah Hector, kapten tim sepak bola. Hector terkenal karena tampan dan sebagainya, tapi juga karena payah dalam pelajaran sekolah. Seseorang pasti sudah mengerjakan PR untuknya, dan kalian bisa tebak, seorang itu aku. Ah, ini semua masuk akal sekarang. Leila dan Hector pasti sepasang kekasih. Mereka mungkin menarik, tapi mereka berdua payah dalam belajar. Jadi dia memperalatku untuk melakukan PR mereka berdua. Ini semua lebih masuk akal lagi sekarang. Hubungan ini tak ada yang nyata. Ini hanya sandiwara. Dan tak mungkin kubiarkan mereka lolos dari ini. Aku punya rencana sempurna untuk mengungkap mereka. Selama makan siang, aku duduk di meja paling dekat dengan Hector. Lalu aku mulai bermesraan dengan Leila. Aku menyuapinya kentang keju. Kemudian aku membelai rambutnya dan dengan suara keras berkata padanya betapa lembut rambutnya itu. Aku cepat melirik ke Hector, menunggu reaksinya. Tapi tak ada. Dia sepertinya lebih tertarik dengan burgernya daripada dia. Leila mengangkat alisnya padaku. Apa kau baik-baik saja? Kau bertingkah sangat aneh. Aku tertawa keras, kurangkulkan lenganku padanya lalu berkata, sebenarnya lebih ke berteriak. Oh, karena kau ini imut sekali. Tapi kenapa masih tak ada reaksi dari Hector? Dia dan temannya bahkan bersorak. Dan di perjalanan dia keluar kantin, dia bahkan mengacungi jempol padaku. Leila juga tak terlihat terpengaruh sama sekali. Ya ampun, seseorang tolong telepon The Academy, karena mereka berdua layak mendapat Oscar. Rencanaku gagal total. Ini sangat bikin stres. Aku terdiam dan Leila tahu dan memberiku pandangan bertanya-tanya. Ada yang tak beres, kau bersikap sangat aneh. Oke, jika dia ingin tahu maka baiklah. Jadi aku berseru. Aku tahu kalau makalah bahasa Spanyol itu untuk Hector. Kalian bersama dan kau hanya memperalatku untuk melakukan semua PR kalian. Aku tak bodoh, kau tahu? Terima kasih sudah mengenalmu, tapi tolong jangan pernah lagi bicara padaku. Kemudian aku pergi tanpa membiarkannya mengucap sepatah kata pun. Ya, itulah akhir dari ceritaku. Cukup menyedihkan, ya kan? Aku bohong kalau aku katakan aku tak merasa kecewa soal itu. Aku sungguh menyayanginya. Biarlah, aku akan berkuliah beberapa bulan lagi dan aku akan bertemu cewek imut yang tak akan mengelabuiku untuk melakukan PR cowok lain. Oh, maaf teman-teman, ada yang menelponku. Ya Tuhan, itu Leila. Apa yang dia mau? Kita sudah putus. Berhenti menelpon. Apa? Baiklah, janji kau akan biarkan aku sendiri setelah ini. Oke, tunggu. Aku akan turun ke bawah. Ya Tuhan, Leila ada di depan pintu rumahku, dan dia bersikeras tak mau pergi kecuali aku bicara dengannya. Jangan kemana-mana semuanya. Aku akan ceritakan pada kalian segera setelah aku kembali. Ya Tuhan teman-teman, kalian tak akan percaya apa yang Leila baru ceritakan padaku. Masalahnya adalah, tim pemandu soraknya harus banyak berlatih untuk kontes yang akan datang, yang artinya mereka tak bisa belajar sesering biasanya. Karena itu, dia harus mencari seseorang yang mau mengerjakan PR mereka, agar nilai mereka tak merosot. Dan itulah saat Leila muncul dengan ide untuk memenangkanku sebagai cowoknya. Semua godaan, lelucon itu, semua adalah bagian dari rencananya. Itu kebenarannya. Tapi Leila tak. Di bagian satu ceritaku, aku bertemu dengan kembaranku, Tracy, yang kebetulan berasal dari keluarga super kaya dan berdarah bangsawan.
Kami membuat kesepakatan di mana aku menjadi pemeran pengganti untuk menggantikannya di pesta kerajaan yang membosankan, sehingga dia bisa bebas bersama belahan jiwanya yang tidak disetujui keluarganya. Ini seperti pekerjaan paruh waktu yang membantuku mendapatkan uang tambahan untuk mengejar impianku menjadi seorang penyanyi. Namun suatu saat, Tracy datang dan memintaku untuk pindah ke rumahnya dan memainkan akting putri ini selama sebulan penuh saat dia pergi ke Asia bersama pacarnya. Itu memerlukan pemikiran serius. Bagaimana aku bisa terus melakukan ini 24/7? Aku sudah bisa melihat diriku menjadi sangat aneh. Merasakan keraguan-raguanku, Tracy memohon lagi. Tolong, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Ini akan sangat berarti bagiku dan Arnold. Kamu bisa melakukannya, Katie. Kami percaya padamu. Dia menatapku dengan mata anak anjing yang besar itu. Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Tepat pada saat itu, ibuku keluar dari dapur dan berkata, "Sejauh ini kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik, sayang. Aku yakin kamu akan berhasil kali ini juga. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja." Ya, aku tidak bisa mengatakan tidak sekarang. Jadi, aku memberi Tracy anggukan yang membuatnya berteriak bahagia. "Hore! Kamu telah membuat hariku menyenangkan. Besok, jam 3 sore, aku akan menunggumu." Lalu dia menyeringai pada ibuku. "Terima kasih, Nyonya Mil." Jadi, aku pindah keesokan harinya. Hanya ada aku dan ayah Tracy yang tinggal di rumah luar biasa ini. Ya, begitu juga dengan kepala pelayan mereka dan lusinan pembantu rumah tangga. Kalian pasti mengerti gambarannya. Untungnya, ayah Tracy jarang ada di rumah, jadi pada dasarnya aku punya tempat sendirian. Sungguh menyenangkan. Aku tidak perlu mengangkat satu jari pun. Jika aku ingin segelas minuman, aku cukup membunyikan bel, dan minuman siap bahkan sebelum aku sempat membunyikan belnya. Suatu hari aku ingin makan makanan Meksiko. Dan mereka benar-benar menerbangkan salah satu koki top Meksiko hanya untuk membuatkanku burrito. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan semua hal berdarah bangsawan ini. Namun, ada beberapa momen di mana aku benar-benar melakukan kesalahan. Suatu saat, ayah Tracy sedang libur, jadi kami makan malam bersama. Aku sangat gugup, hingga aku benar-benar lupa bahwa Tracy adalah seorang kidal, dan ayahnya langsung menyadarinya. "Anak manis, sejak kapan kamu makan dengan tangan kananmu?" Aku tergagap saat mencoba mengarang sesuatu. Baru-baru ini aku melihat beberapa penelitian mengatakan aku harus mulai menggunakan tangan kananku untuk melatih otak kiriku juga. Hanya bereksperimen, ayah. Phew, hampir saja. Tapi itu tidak berhenti di situ. Doris, pengurus rumah tangga, suatu hari datang ke kamarku dan bercanda. "Tracy, kapan kamu jadi sangat rapi? Kalau aku tidak tahu apa-apa, menurutku kamu telah digantikan oleh saudara kembar rahasia atau semacamnya." Aku benar-benar membeku, berusaha untuk tidak memberitahu Doris bahwa dia baru saja melakukan kesalahan besar. Aku menertawakannya. "Oh, Doris, jangan konyol. Ini aku. Coba cek tanda lahirku." Aku agak bosan dan hanya berpikir aku bisa membersihkannya sedikit. Tapi itu lebih membosankan lagi. Sekarang semuanya milikmu. Aku menyerahkan selimutku yang terbuka padanya dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Setiap kejadian seperti itu mengingatkanku untuk lebih berhati-hati. Tapi selain itu, kehidupan baruku penuh dengan hal-hal indah, terutama ketika aku memiliki Thomas di sisiku. Awalnya aku mencoba bersikap sedingin mungkin terhadapnya, seperti biasanya Tracy memperlakukan tunangannya ini. Tapi coba jelaskan padaku, bagaimana aku bisa mengabaikan pria sempurna seperti itu? Dia sering datang mengunjungiku atau mengajakku ke berbagai tempat. Dia selalu memberiku semua rasa deg-degan ini dengan pesona dan sikap anggunnya. Dan tidak lama kemudian aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Aku tidak bisa menahannya. Dia membuatku sangat bahagia. Suatu malam, daripada mengadakan kencan makan malam 8 menu yang mewah, aku menyarankan agar kami mencoba sesuatu yang lebih santai. Jadi kami pergi bermain bowling dan membeli burger. Kami bersenang-senang, dan pada satu titik dia meraih tanganku dan berkata, "Terima kasih telah membuka hatimu kepadaku dan memberiku kesempatan untuk menjadi laki-lakimu." Sambil memasangkan cincin kaleng soda di jariku. Ayo, siapa yang tidak akan luluh dengan hal itu? Dan ketika dia mengantarku pulang, dia membungkuk untuk menciumku. Ya Tuhan, jantungku berdebar kencang saat aku keluar dari mobil. Lalu dia berkata, "Selamat malam sayangku Tracy." Tiba-tiba, kenyataan runtuh. Aku mengalami delusi. Tracy lah yang dicintai Thomas, bukan aku, bukan Katie tua yang miskin ini. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku terlalu terbawa oleh perasaanku sendiri, sehingga aku tidak menyadari bagaimana perilakuku terhadap Thomas telah dianggap sebagai lampu hijau. Kedua keluarga sangat senang bahwa Tracy akhirnya menunjukkan beberapa sinyal positif terhadap hubungan ini.
bahwa mereka segera mulai merencanakan pernikahan. Tanggalnya ditetapkan 2 minggu kemudian. Lalu rencananya kami akan pindah ke Singapura untuk pekerjaan Thomas. Aku sangat terkejut melihat betapa cepatnya segala sesuatunya terjadi. Ini adalah bencana. Aku menelpon Tracy dan menceritakan segalanya padanya. Dia juga ketakutan dan menyuruhku untuk tetap tenang dan menunggunya. Dia akan kembali sebelum hari pernikahan untuk menghentikannya. Ya, hari pernikahan sudah dekat dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Tracy. Aku benar-benar panik sekarang. Dan bagian terburuknya adalah aku tidak bisa menghubunginya. Ponselnya mati. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku menangis kepada ibuku melalui telepon. Jadi dia mencoba menenangkanku. Sayang, menurutku jika kamu pergi sekarang, kamu akan mengacaukan segalanya. Jika keluarga Tracy mengetahuinya, kalian berdua akan mendapat masalah. Bertahanlah sebentar lagi. Aku yakin dia akan kembali dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu berarti aku harus menjalani pernikahan dan kemudian pindah ke Singapura bersamanya. Aku tidak bisa melakukan itu, Ibu. Kenapa tidak, sayang? Aku tahu kamu mencintainya, dan sejauh ini belum ada yang melihat perbedaan di antara kalian berdua. Teruslah berpura-pura untuk saat ini, oke? Jadi itulah yang aku lakukan. Aku terus berpura-pura. Sementara semua orang mempersiapkan pernikahan tahun ini, aku mondar-mandir menunggu Tracy kembali. Suatu hari aku sedang berada di taman, mencoba menenangkan pikiranku ketika seseorang mendekatiku. Dia tampak begitu akrab dan aku bertanya-tanya apakah itu Arnold, pacar Tracy. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Dia memintaku untuk mengikutinya sehingga tidak ada yang melihat kami. Dan kemudian dia tampak marah dan berkata, Tracy, kenapa tidak memberitahuku kamu sudah kembali? Aku sangat khawatir saat kamu menghilang seperti itu. Hah? Bukankah Tracy seharusnya bersamanya? Arnold, tenanglah. Aku bukan Tracy, aku Kathy. Tapi Tracy sudah menghilang? Aku juga belum bisa menghubunginya, dan aku sangat khawatir. Oh, hai Kathy. Astaga, kalian berdua mirip sekali. Arnold tampak kecewa. Ngomong-ngomong, kami kembali beberapa hari yang lalu, dan dia ingin mampir ke rumah ibumu untuk memberinya beberapa hadiah. Setelah itu aku tidak melihatnya lagi sejak itu. Itu aneh. Ibuku pasti akan bilang kalau dia mampir. Ya, aku sudah menanyakannya, tapi dia juga belum melihat Tracy. Kathy, kita harus menemukannya. Jadi aku segera membatalkan fitting gaun pengantinku dan pergi bersama Arnold ke rumahku. Hai Bu, ini aku. Seruku. Tapi tidak ada jawaban. Kami mencari di seluruh rumah tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Kemudian ketika kami melewati kamarku, aku bisa mendengar seseorang di dalam dan pintunya terkunci. Aneh sekali. Jadi aku bergegas mengambil kunci cadangan untuk membukanya dan mendapat ketakutan dalam hidupku. Tracy sedang duduk di tempat tidurku. Aku hampir berteriak. Apa yang kamu lakukan di sini? Tracy tampak kaget melihat kami seperti saat kami melihatnya. Aku tidak tahu kenapa ibumu mengurungku di sini. Tapi jangan khawatir, dia tidak menyakitiku. Aku diberi makan dengan baik dan aku punya Netflix. Jadi tidak semuanya buruk. Tidak mungkin. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia adalah wanita paling manis. Dan ini sangat di luar karakternya. Lalu aku mendengar langkah kaki di tangga. Itu ibuku. Aku berteriak. Bu, bisakah kamu menjelaskannya apa yang sedang terjadi di sini? Dia menatapku dan tergagap. Aku berencana menahannya di sini beberapa hari. Sampai kamu menikah dengan Thomas dan terbang ke Singapura bersamanya. Apa kamu gila? Apakah kamu ingin mencuri hidupnya? Tidak sayang, itu bukan mencuri. Itu seharusnya menjadi hidupmu. Maksudku, kenapa dia tidak mengenali putrinya sendiri? Setelah itu, dia menangis dan jatuh ke lantai. Arnold bergegas membantunya berdiri dan berkata, "Apa maksudmu putrinya sendiri?" Dan saat itulah ibuku memberitahuku bahwa Tracy sebenarnya adalah saudara tiriku. Apa? Jadi ayah Tracy adalah ayahku juga? Ternyata, saat ibuku hamil, keluarga ayah Tracy tidak menyetujuinya karena ibuku hanyalah orang normal. Jadi mereka membayarnya untuk pindah ke kota lain dan menjauh dari ayahku. Tapi yang lebih buruk lagi adalah ayahku bahkan tidak berusaha mencari kami setelah itu. Bahkan, beberapa bulan kemudian, dia sudah menikah dengan ibu Tracy yang berasal dari keluarga kaya. Baik Tracy maupun aku berdiri di sana dengan sangat kaget. Pantas saja kami terlihat sangat mirip. Jadi, kamu adikku? Aku terkesiap menatap Tracy dengan mata terbelalak. Serius? Ayah melakukan itu? Sungguh pria yang egois dan sombong. Aku malu berhubungan dengannya. Aku akan menceramahinya. Kebenaran perlu diungkapkan. Tidak,
Tracy, tunggu. Jangan lakukan itu, teriak ibuku. Maaf, tapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa mempermainkan permainan ini lagi. Aku punya rencana. Saat itu, Tracy pergi dan Arnold mengejarnya. Ini dia, aku pikir. Dan akhirnya, hari pernikahan Thomas dan Tracy pun tiba. Ayah, ibuku, dan Arnold muncul dengan menyamar. Ketika pendeta meminta mereka berdua mengatakan aku bersedia, Thomas segera mengatakannya. Namun Tracy berhenti. Seluruh gereja menahan nafas menunggu dia mengatakan aku bersedia. Tapi itu tak keluar dari mulutnya. Sebaliknya dia berkata, aku tidak bisa melakukan ini, Thomas. Maafkan aku. Saat itulah Arnold muncul dan Tracy berlari ke arahnya dan memegang tangannya. Orang ini, dia adalah cinta sejati dalam hidupku. Tentu saja ayah Tracy sangat marah. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berteriak di depan semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan saat itulah aku merasa sangat bangga pada Tracy. Dia berkata, aku tidak mencintai Thomas, ayah. Dan dia pantas bersama seseorang yang benar-benar mencintainya. Itulah arti pernikahan. Kan? Harus berdasarkan cinta. Bukan status atau uang. Lagi pula, aku tidak ingin menyakiti seseorang seperti yang kamu lakukan. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang aku sakiti? Dia tampak terkejut. Ibuku, Ibu Kathy, dan Kathy sendiri juga. Tracy menunjuk ke arahku dan ibuku. Semua orang di gereja tersentak ketika mereka melihat dari Tracy ke aku dan kembali lagi. Kami benar-benar identik. Dia tampak seperti akan pingsan saat melihat ibuku. Lalu dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke arahku dan berkata, "Dan siapa ini?" Ibuku berjalan ke arahnya dan berkata, "Ini Kathy, putrimu, yang kamu tinggalkan." Wow, aku tidak menyangka ibuku mengatakannya. Sejujurnya, ketegangan di udara sungguh gila. Orang-orang mulai berbisik dan berjalan terseok-seok di tempat duduk mereka. Saat itulah Thomas berkata, "Jadi, siapa di antara kalian yang Tracy?" Aku memutuskan inilah saatnya aku angkat bicara. Aku bukan Tracy, aku Kathy. Aku telah menggantikannya selama sebulan terakhir. Aku minta maaf karena telah berbohong padamu selama ini. Aku bahkan tidak bisa menatap matanya saat aku meletakkan cincin soda yang sangat berarti bagiku di tangannya. Thomas tampak sangat kecewa dan pergi. Aku mengejarnya, mencoba menghentikannya tetapi dia tidak peduli. Saat aku tersandung dan jatuh ke tanah, dia berbalik dan berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Memberiku harapan palsu? Dan untuk apa? Sejujurnya, akan lebih baik jika kamu memperlakukanku seperti Tracy si Ratu Es. Maafkan aku, Thomas. Aku tidak ingin menyakitimu. Perasaanku padamu nyata." Aku mulai menangis. "Kau egois sekali, Tracy." "Oh tidak, tunggu. Maksudku, Kathy." Lalu dia pergi. Pada akhirnya, pernikahan itu jelas dibatalkan. Ayah Tracy, atau haruskah aku katakan ayah kami, tidak punya pilihan selain menerima hubungan Tracy dan Arnold. Aku sangat bahagia untuk mereka berdua. Ayah tentunya juga meminta maaf kepadaku dan ibu, bahkan menawariku untuk datang dan tinggal bersama mereka. Namun aku menolaknya. Aku tidak akan meninggalkan ibuku. Namun, aku menerima tawarannya untuk membiayai pelatihan vokalku. Setidaknya aku bisa mewujudkan impianku yang satu ini. Karena aku ragu bisa mewujudkan impianku yang lain. Impianku untuk bertemu Thomas lagi. Aku patah hati. Tetap saja, aku harus melanjutkan hidup. Mungkin aku akan bertemu orang lain. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk lulus dari pelatihan vokal semester pertamaku. Dan aku akan menampilkan penampilan solo pertamaku di hadapan penonton. Aku sangat gugup, tapi aku bernyanyi dengan sepenuh hati. Dan setelah itu ketika aku meninggalkan teater, seseorang berlari ke arahku dengan karangan bunga raksasa. Luar biasa. Itu Thomas. Aku menangis dan dia berkata, "Hai Kathy, aku Thomas. Senang bertemu denganmu." "Sarah, ini sudah waktunya kau menikah." "Kau ini ngomong apa? Menikah? Tak mungkin. Aku masih sekolah." "Oh, yang benar saja.
Menikah dengan pria kaya akan memberimu lebih banyak uang daripada sekolah. Bu, aku tak sepertimu. Sebenarnya aku suka bersekolah. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Itu percakapan antara aku dan ibuku sekitar 2 bulan lalu. Nah, lihat aku sekarang. Disinilah aku tinggal di salah satu villa termewah di Boston. Oh iya, namaku Sarah. Umurku 16 dan duduk di bangku SMA. Hidupku tak pernah normal. Sebagai permulaan, aku tak punya ayah dan ibuku sama sekali tak bertanggung jawab. Memilih habiskan uang yang kami punya untuk pesta dan pria. Tentu saja dia bahkan tak punya pekerjaan, jadi kami bergantung pada teman kencannya yang terbaru untuk menghidupi kami. Ibu tak pernah benar-benar peduli padaku, jadi aku juga menjauh saja dari kehidupannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau selama aku bisa lakukan apa yang kumahu. Dan yang kumahu adalah belajar dengan tekun agar aku bisa punya kehidupan yang lebih baik darinya. Tapi seperti biasa, ia ikut campur dalam rencana itu, dan 2 bulan lalu ia memaksaku berhenti sekolah dan menikah. Jelas saja, aku menolak. Bahkan aku mogok makan selama beberapa hari. Tapi suatu hari ia berkata, "Besok, dua keluarga kita akan bertemu. Jika kau tak muncul, aku akan ke sekolahmu dan bilang ke mereka kau takkan kembali. Tapi, jika kau datang, kau masih bisa sekolah. Paling tidak sampai pernikahan." Sekolah. Dia memakai hal yang kucintai untuk melawanku. Lagi, untuk memaksaku mengikuti semua rencana konyolnya. Baiklah, aku setuju. Maksudku itu hanya sebuah pertemuan. Mereka tak bisa memaksaku untuk segera menikah, ya kan? Jadi, hari berikutnya aku ikut ibuku menemui keluarga Andy. Aku syok saat melihatnya. Dia memakai masker yang menutupi setengah wajahnya dan hanya duduk di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatapku tanpa berkedip. Jujur, itu sangat menyeramkan. Tapi orang tuanya kelihatan baik. Dan mereka menjelaskan kalau dia pernah mengalami kecelakaan waktu kecil yang meninggalkan bekas luka bakar di wajahnya. Jadi, dia memakai masker agar tak membuat orang takut. Aku bisa melihatnya memandangiku, menunggu reaksiku. Jadi aku berusaha balas tersenyum. Aku merasa kasihan padanya. Tapi di saat yang sama aku tak mungkin mau habiskan hidupku dengan laki-laki ini. Jadi kuputuskan untuk jalankan rencanaku. Yang harus kulakukan hanyalah membuat orang tuanya tak setuju dengan perjodohan ini. Jadi aku bertingkah seceroboh mungkin. Ingin ku beri kesan pertama terburuk. Segera saat minuman dituang, aku membungkuk lalu menyenggol gelas ibunya jatuh kena gaun putihnya. Ibuku terlihat malu. Tapi aku tak berhenti sampai situ. Aku makan dengan kedua tangan dan menjatuhkan makanan di meja dan terus mengunyah makanan dengan mulut terbuka. Tapi tak peduli seberapa keras aku berusaha, orang tua Adam sepertinya masih menyukaiku. Dan aku bisa melihat Adam sedikit menyeringai padaku. Apa yang seorang gadis harus lakukan untuk menjauh dari keluarga ini? Jelas, mereka putus asa. Di akhir jamuan makan, mereka mulai membahas pertunangan. Rupanya, aku harus pindah ke rumah keluarga Adam supaya kami bisa saling kenal. Lalu jika aku bisa bantu Adam mengurangi rasa mindernya, mereka akan biarkan aku lulus SMA sebelum kami menikah. Jadi bukankah itu artinya mereka hanya ingin seorang teman untuk Adam? Seseorang yang menemaninya? Itu tak terlalu buruk. Kurasa aku bisa lakukan itu kalau begitu. Jadi setelah pertunangan aku pindah ke mansion Adam. Sepulang sekolah setiap hari aku bergaul dengannya dan berusaha menghiburnya. Ku mainkan musik kesukaanku, tunjukkan padanya film-film epik, bahkan bercanda padanya. Tapi tetap saja dia hampir tak tersenyum. Dia tak tertarik pada apapun yang kusukai. Ketika suatu hari aku sedang kesulitan mengerjakan PR sainsku, ketika dia lewat dan memeriksa apa yang kukerjakan, tiba-tiba dia mulai ngobrol. Lalu kusadari betapa dia menyukai kimia dan fisika. Dia bahkan sering menawarkan bantuan untuk tugas-tugasku. Dia juga bersemangat dengan topik-topik tersebut. Dan ini menguntungkan, karena aku akhirnya temukan sesuatu yang bisa kami diskusikan. Dia bahkan mulai terbuka padaku. Ini permulaan. Aku mulai lebih nyaman di dekatnya. Di suatu hari yang cerah, aku bahkan bertanya pada Adam apa dia mau main badminton. Awalnya dia menolak karena dia tak suka berada di luar. Tapi aku tak henti memohon sampai dia berkata, "Baiklah, pernah main ini sebelumnya?" "Tidak." "Oke, biar kutunjukkan padamu." Aku sangat bersemangat mengajari Adam. Meski tak hebat dalam koordinasi mata dan tangan, aku sudah sering main badminton di sekolah. Jadi aku cukup percaya diri. Akhirnya kutemukan sesuatu yang aku lebih jago daripada dia. Oke, mungkin aku terlalu cepat mengatakan itu. Setelah beberapa servis yang gagal, entah bagaimana dia berhasil menguasai shuttlecock dan menghajarku. Keh, kenapa kau bilang kau tak pernah main ini sebelumnya? Karena itu kenyataannya. Aku tak percaya padamu. Adam hanya mengangkat bahu lalu meninggalkanku berbaring di tanah. Dia pasti berpura-pura. Tak mungkin ada yang bisa sebagus itu untuk pertama kalinya mereka lakukan sesuatu. Tapi kurasa ini menyenangkan.
Adam mulai suka denganku. Tapi aku tak bisa bersamanya terus-menerus karena aku harus mengikuti kelas. Dan tak bohong, aku senang sekali masih bisa sekolah. Apalagi di sekolah ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Suatu hari aku sedang jalan melintasi halaman sekolah saat aku tersandung kaleng. Saat hampir wajahku terbenam ke tanah, ada tangan muncul dan menarikku ke atas. Kami bertatapan mata dan aku bersumpah itu cinta pada pandangan pertama. Namanya Brian dan dia sangat tampan. Sejak saat itu kami tak henti berkirim pesan setiap hari dan tak lama akhirnya dia memintaku jadi pacarnya dan tentu saja ku katakan ya. Aku jatuh cinta. Tapi tentu saja aku harus menyembunyikannya dari Adam dan orang tuanya. Suatu malam aku sedang teleponan dengan Brian saat tiba-tiba ada pesan masuk dari ibuku. Nyatanya, sejak pertunangan itu, ia belum menghubungi. Mungkin ibu terlalu sibuk habiskan sejumlah besar uang yang diberi orang tua Adam kepadanya. Sarah, aku sangat butuh uang, hanya sekitar $500. Bisakah kau tanya Adam apa dia bisa meminjamiku? Apa? Bagaimana bisa ibu sudah habiskan uang yang diberi orang tuanya? Stop banyak tanya. Bawakan saja uang itu, oke? Uang, uang, uang. Yang ia pedulikan hanya uang. Dia bahkan tak bertanya apa aku baik-baik saja. Hmm, em, aku, aku ingin tanya. Bisakah kau carikan sejumlah uang? Uang? Untuk apa? Em, aku perlu membayar untuk kelas bimbingan belajar. Aku belum punya uang untuk bayar beberapa bulan. Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Em, sekitar $500. Oke, akan kuberitahu pelayan, dia akan memberimu nanti. Phew, itu lebih mudah daripada yang kukira. Tapi, Adam tak bertanya dua kali soal itu. Apa itu karena jumlahnya tak seberapa untuk laki-laki kaya sepertinya? Bagaimanapun, paling tidak dia mengiyakan. Itu akan menutup mulut ibuku sementara. Andai saja begitu. Beberapa hari kemudian, ia kirim pesan padaku. Kali ini ia mau $3.000. Apa ibu bercanda denganku? Aku hanya mengabaikannya. Tapi ia terus membombardirku dengan pesan dan panggilan. Selama beberapa hari, dia tak biarkan aku sendiri. Tapi aku tak menyerah. Hingga foto ini dikirim ke ponselku. Itu aku dan Brian bergandengan tangan dan jelas tampak saling cinta. Ternyata ibuku sudah sangat putus asa mendapatkan uang. Ia datang ke sekolahku suatu hari untuk bicara empat mata. Dan itulah saat ia melihat kami bersama. Ibu lalu mengancamku dan berkata jika ia tak dapat uangnya, ia akan beritahu keluarga Adam apa yang kulakukan. Ini membuatku ketakutan, karena nanti aku tak punya tempat untuk pergi dan tak bisa sekolah lagi. Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Aku tak punya pilihan lain kecuali terus minta uang ke Adam dengan alasan-alasan payah. Mulai dari beli buku, sampai ada kerabat yang sakit dan butuh pengobatan. Kalian sebut saja, sudah kupakai. Tiap kali ku minta Adam, dia memandangku seakan dia mencemaskanku dan berkata apa aku baik-baik saja. Ini membuatku makin merasa bersalah, karena sepertinya dia tulus peduli padaku. Untuk membalasnya, ku panggang cookies untuknya, dan bahkan ku rajutkan sweater lucu untuknya sebagai kado ulang tahun. Tapi beberapa minggu kemudian, dia tanya apa kami bisa bicara. Segera saat aku masuk ke kamarnya, dia lemparkan setumpuk fotoku. Itu semua fotoku dan Brian. Aku tak percaya ini. Apa ibu mengkhianatiku? Tapi ternyata bukan itu. Dia bilang padaku bahwa dia menyewa seseorang untuk membuntutiku karena dia merasa aku bertingkah aneh. Tak hanya dia temukan aku pacaran dengan seseorang, dia juga tahu kalau selama ini bohong tentang uang itu dan memberikannya ke ibuku. Dia sangat kecewa denganku. Tolong tinggalkan aku sendiri. Aku tak ingin melihatmu lagi. Aku sangat khawatir akan diusir dari rumah mereka. Tapi tak seorang pun membahas apapun. Orang tuanya masih ngobrol denganku saat makan malam dan sepertinya mereka cukup senang. Tapi ada menghindariku, yang tentu saja membuatku merasa sangat buruk. Satu-satunya tempatku bersandar saat ini adalah Brianku sayang. Jadi setelah makan malam ku putuskan untuk pergi ke tempatnya. Aku sangat butuh ketenangan saat ini. Tapi saat aku tiba di luar, lewat jendela, kulihat ada gadis lain di kamarnya. Mereka mulai ciuman, dan kukira aku akan mual. Dalam kepanikan, cepat-cepat aku merayap mendekat dan sembunyi di bawah jendelanya untuk menguping. Tapi, bukankah kau agak terlalu dekat dengan si Sarah akhir-akhir ini? Jangan berani-beraninya kau. Jangan khawatir sayang, itu semua demi kamu. Aku tahu kalau dia tinggal di mansion besar dengan supir pribadi dan sebagainya. Keluarganya pasti kaya raya. Jadi, aku hanya mau berteman baik dan membantu mereka habiskan uang itu. Kau tahu, dan mungkin dengan begitu, aku bisa belikan kamu tas Chanel baru yang selalu kau inginkan. Benarkah sayang? Jadi bagaimana hasilnya? Ya,
Tak berguna. Dia kelihatannya tipe gadis kaya yang pelit. Eh, menyimpan setiap sen untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku percaya apa yang barusan ku dengar? Hatiku hancur berkeping-keping, dan aku tak tahan lagi. Aku berdiri dan menampakkan wajahku di depan jendela. Kau selesai. Brian terlihat kaget melihatku di sana. Aku tak mau menunggu apa dia mau mengatakan sesuatu. Aku langsung lari pulang sambil menangis dan mengunci diriku di kamarku. Sarah, buka pintunya. Kau tahu berapa hari kau sudah tak makan? Sarah, buka pintunya. Kalau tidak akan kusuruh orang untuk merubuhkan pintunya. Oh Tuhan, apa kau baik-baik saja? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku menyesal karena berbohong padamu selama ini. Aku tak bermaksud begitu. Tiba-tiba Adam memelukku dan berkata, tak apa, jangan menangis. Sekarang bisa ceritakan padaku apa yang terjadi? Dengan berderai air mataku ceritakan ke Adam cerita lengkapnya. Mulai dari dimanfaatkan oleh ibuku hingga dihianati oleh Brian. Mungkin ini pantas kuterima karena bohong padamu. Sebenarnya, bagaimanapun jika aku jadi kamu, aku tak mau menikah dengan seseorang sepertiku. Kau laki-laki yang hebat. Selama kau punya kepercayaan diri dan hidup dengan sikap positif, hal baik pasti akan datang padamu, aku janji. Bahkan dengan wajah buruk rupa ini, aku mendongak ke Adam dan, oh ya Tuhan, bekas luka bakar di wajahnya. Itu lebih buruk dari yang kukira. Kuulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itu pasti sangat menyakitkan. Bisakah kita mengulang dari awal? Teruslah membantuku, oke? Aku menatap Adam, tersenyum dan mengangguk. Jadi setelah hari itu, aku terus tinggal di rumah Adam dan membantunya keluar dari kehidupan mencela diri dan terisolasi yang selama ini dijalaninya. Perlahan sikapnya berubah lebih baik. Dan bahkan dia mulai mengambil kursus bisnis untuk bersiap mengambil alih perusahaan keluarganya di masa datang. Aku juga mendorongnya untuk mulai melepas maskernya. Cintai apapun tentang dirimu sendiri, termasuk bekas luka itu. Sedangkan ibuku, sekarang ini ia ditahan karena judi ilegalnya. Ya, untuk itulah dia habiskan semua uangnya. Ia mungkin akan berakhir di penjara, dan meski bukan ini yang kuinginkan untuknya, dia cukup pantas menerimanya. Oh, dan mengenai pernikahan itu, kami menundanya. Beruntungnya aku, baik Adam maupun orang tuanya ingin aku kuliah dulu dan mengejar mimpiku. Namun setelah aku lulus, kami akan mulai rencanakan pernikahan kami. Dan kali ini itu murni karena cinta. Hey, namaku Erin, dan seperti yang kalian bisa lihat, aku ini cewek kampus 18 tahun yang biasa saja bagimu. Tapi teman-temanku yang kenal baik denganku tahu kalau aku ini bukan cewek girly. Kalau disuruh memilih antara pergi belanja atau main beer pong, maka tak usah dipertanyakan lagi. Di sepanjang masa SMA, aku dikenal sebagai si Ratu Jahil. Suatu kali ada cewek yang mengejek sneakersku. Jadi, ku taruh laba-laba sungguhan ke dalam kotak bekalnya. Dia benar-benar ketakutan. Itu lucu sekali. Di lain kesempatan, guruku memberiku nilai C yang tak adil untuk esaiku. Jadi saat dia tak melihat, ku jungkir muk kopinya. Segera saat dia mengangkat muk itu, kopinya tumpah membasahi meja dan bajunya. Akhirnya aku dihukum seminggu karenanya, tapi itu sungguh sepadan. Jadi ya, meski aku sudah lulus SMA sekarang, tapi sifat jahilku tak berubah. Aku bahkan tak merasa perlu berubah atau jadi lebih dewasa, karena toh hidupku masih berjalan sempurna. Selalu ada pacar lamaku, si Zack dan sahabatku Jess yang ada di sampingku. Kami kuliah di kampus yang sama. Aku dan Jess bahkan keluar dari rumah untuk hidup mandiri. Percaya padaku, kehidupan kuliah itu layak untuk ditunggu 12 tahun lamanya. Aku ini cewek yang mudah bergaul, sementara Zack cukup tampan dan hebat dalam olahraga. Jadi kami segera jadi pasangan populer di kampus. Kami bahkan diberikan mahkota raja dan ratu dansa untuk mahasiswa baru. Bisa kulihat orang-orang mengagumi kami kapanpun kami bersama. Seolah cinta kami ini tipe hubungan yang selalu mereka idam-idamkan. Hanya saja aku tahu kalau jauh di lubuk hati, perasaan Zack padaku berubah. Kami sepertinya berselisih sepanjang waktu. Dan akar dari permasalahan ini yaitu kenyataan bahwa aku ini tak selembut kebanyakan cewek lainnya. Dulu dia melihatku sebagai cewek paling menarik dan memukau di dunia. Apa yang terjadi? Pernah dia membawaku ke pesta untuk rayakan kemenangan tim basketnya. Kami bersorak-sorai dan ada saat di mana aku jadi terlalu bersemangat sampai lompat ke atas meja dan minum anggur dengan para cowok. Semua orang di sekitar bersorak gembira, kecuali Zack yang tak senang. Lalu saat aku masuk ke mobilnya siap untuk diantarkannya pulang, aku bertanya padanya, "Ada masalah apa? Apa kamu tak senang kamu menang?" Dia menjawab, "Kamu ini bikin malu. Tak ada pacar orang lain yang menenggak anggur sembari bersorak dengan suara paling lantang."
Kenapa sih kamu tak bisa jadi lembut seperti temanmu Jess? Aku terbakar emosi. Begitu emosi hingga aku keluar dari mobilnya, membanting pintu lalu berjalan pulang. Sungguh keterlaluan membandingkan aku dengan cewek lain. Apalagi Jess itu benar-benar kebalikanku. Dia itu sangat pendiam dan introvert. Kalian tahu kata pepatah, daya tarik yang berlawanan ini sungguh nyata. Karena Jess dan aku adalah sahabat. Tapi tak mungkin aku bisa jadi lembut seperti dia. Jika Zack ingin aku menjadi lebih seperti dia, kenapa tak dia anggap dirinya itu sebaik dan sepintar pacar Jess, si Jay? Aku sampai rumah menemukan Jess sedang duduk menangis di ranjangnya. Oh, cewek lemah lembutku, malam itu pasti hari Jumat kelam bagi kami berdua. Jadi ku peluk dia dan bertanya padanya, ada masalah apa? Dia menjawab, Jay telah berubah, Erin. Dia tak suka kelemah lembutanku dan ingin hubungan yang lebih hidup. Nyatanya, dia ingin aku menjadi lebih sepertimu. Dia bilang aku harusnya lebih aktif dan kuat seperti dirimu. Sekarang aku tak tahu harus bagaimana. Aku berkata, ya Tuhan, cowok-cowok ini bikin pusing. Kau tahu apa? Zack mengatakan hal yang sama padaku. Dia ingin aku menjadi lebih lembut sepertimu. Jess melihatku dengan mata terkejut. Benarkah? Dia bilang begitu? Aku tahu. Konyol sekali kan? Kita harus lakukan sesuatu yang membuat mereka sadar arti kita yang sebenarnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dan sekali lagi, otak jahilku muncul dengan ide yang sangat luar biasa lalu ku beritahu dia. Aku tahu, Jess, kita bisa bertukar pacar. Tidak, Erin, aku tak suka Zack. Dan sejak kapan kamu tertarik pada Jay? Hei, jangan salah. Aku hanya mau Zackku. Jadi begini rencananya. Kita akan membuat jengkel pacar kita supaya mereka tak ingin pergi dengan kita selama beberapa hari. Kemudian kita ambil kesempatan ini dan menggoda pacar satu sama lain. Kemudian saat mereka mengira mulai dekat dengan kita akan jadi super menyebalkan. Lalu mereka akan sadar betapa luar biasanya pacar mereka yang sesungguhnya. Hah? Keren sekali kan rencananya? Maksudku, apa sih resikonya? Jess awalnya ragu-ragu, tapi dia akhirnya setuju dengan prank ini seperti biasa. Tak lama lagi cowok kami akan segera kembali seperti diri mereka yang dulu. Kujalankan bagian dari rencanaku dengan meminta Zack datang untuk nonton episode baru acara favoritnya di Netflix. Kemudian selama acara berlangsung, aku makan popcorn dengan sangat keras. Lalu terus berkomentar dan tertawa saat dia berusaha untuk berkonsentrasi. Akhirnya dia menghardik dan berkata, "Kamu gila ya? Aku berusaha nonton." Aku menjawab, "Apa? Kamu tak betah lagi denganku atau bagaimana?" Kami bertengkar sebentar lalu dia berkata, "Kamu tahu tidak? Kamu menyebalkan. Kenapa kamu tak bisa bersikap manis, halus dan lembut untuk sebentar saja?" Kemudian dia bergegas keluar ruangan dan pergi. Aku segera mengirim pesan ke Jess. Misi selesai. Sedangkan Jess, dia pergi dengan Jay tapi kapanpun dia bertanya apa yang dia ingin lakukan atau makan dan lainnya, dia menjawab terserah untuk semuanya. Akhirnya itu membuatnya stres karena dia tak tahu harus berbuat apa untuk menyenangkannya. Sungguh klasik. Waktu Jess terus menggelengkan kepalanya saat Jay memberi beberapa opsi akan makan apa, Jay jadi sangat marah dan langsung mengantarnya pulang. Ya Tuhan, aku tak bisa berhenti tertawa. Jadi langkah pertamanya berhasil. Selanjutnya, kami perlu mendekati pacar satu sama lain. Beberapa hari kemudian, kutemukan suatu alasan untuk menemui Jay. Dia itu jenius soal komputer, jadi aku mengiriminya pesan lewat Facebook. Kamu tahu banyak soal komputer kan? Bisa tidak kamu bantu aku? Karena laptopku wifi-nya tak mau tersambung dan aku punya tenggat tugas. Kemudian dia membalas, tentu. Coba fotokan saja dan kirim ke sini. Jadi aku membalas, bisa tidak kubawa ke tempatmu? Kamu harus membantuku, aku tak tahu harus bagaimana. Ya tentu saja dia berkata ya. Jadi ku kenakan pakaian yang keren lalu pergi ke sana. Aku terus menyentuh lengannya dan memujinya. Kemudian saat dia mulai lebih terbuka padaku, aku mulai memberitahunya bagaimana aku merasa kesepian dan hampa karena Zack dan aku putus. Oh ya? Kenapa? Dia mengangkat alis. Aku menghela nafas. Dia kira aku ini terlalu berisik dan gaduh. Aku berusaha memalsukan tangis. Apa aku ini menyebalkan, Jay? Dia sangat terkejut. Tidak, kamu tak begitu. Kamu ini cewek yang aktif, supel, dan menarik. Jangan biarkan penilaiannya mengganggumu. Hah? Air mataku berhasil. Jadi aku berpura-pura saja menangis lebih keras. Dengan panik dia bilang dia tahu cara menghiburku. Lalu dia membawaku ke taman hiburan. Aku tertawa keras di tengah-tengah antrian roller coaster, membiarkan es krim mengotori wajahku dan sengaja tak mengusapnya bersih. Lalu aku menyuruhnya memenangkan untukku boneka Teddy pada permainan lempar kantung kacang. Tapi setiap kali dia lempar kantongnya, aku berteriak dan memegangi lengannya. Aku tahu, cowok-cowok benci merasa terjebak dan dicereweti sepanjang hari. Sangat benci. Segera dia akan sadari betapa luar biasanya Jess. Ngomong-ngomong soal Jess, dia datang mencari Zack di tempat gym tapi pura-pura tak sengaja ketemu.
Dia minta tolong Zack tunjukkan padanya cara kerja treadmill, lalu gunakan cara yang sama sepertiku agar Zack mengajaknya keluar. Mereka pergi ke bioskop untuk menghiburnya. Jess menolak nonton film laga yang sudah lama Zack ingin tonton karena itu terlalu berisik, menolak semua film yang dia tawarkan, lalu akhirnya nonton film cewek. Tapi tepat saat puncak film, dia mengeluhkan kalau suasananya terlalu gelap dan ramai di sana, dan ini membuat Zack keluar lebih awal. Sungguh konyol. Dia pasti sangat kesal. Kemudian aku menyerang kelemahan Zack, pertandingan basketnya. Jess meyakinkannya agar mengajaknya turut serta ke pertandingannya. Tapi dia hanya duduk di sana melihat-lihat HP, bukannya melihat pertandingan. Dia tak menyorakinya saat dia memenangkan poin, dan segera setelah pertandingan usai, dia meminta Zack untuk mengantarnya pulang, membuatnya melewatkan pertemuan pasca pertandingan. Kerja yang bagus, Jess. Dia akan berlari kembali padaku segera. Aku tahu kalian mungkin mengira kalau rencana ini gila, tapi ini benar berhasil. Jay muncul di teras kami dengan bunga untuk Jess. Cerita cinta mereka sudah dapatkan angin segar yang diperlukan. Sekarang aku hanya perlu menunggu Zack menyadari apa yang dilewatkannya. Cuma yang mengagetkan, Zack tak mengirimiku pesan. Dia masih mengirim pesan ke Jess. Jess akhirnya mengirim fotonya bersama Jay dan mengatakan padanya kalau dia sudah bahagia dengan pacarnya dan tak punya waktu untuk pengganggu sepertinya. Kemudian keesokan harinya Jess datang ke rumah dengan kebingungan. Dia bilang Zack menunggunya di luar kelasnya, lalu mengatakan padanya kalau dia ingin satu kesempatan untuk mengajaknya kencan. Apa? Dia ini secara teknis masih jadi pacarku. Bisa-bisanya dia lakukan ini padaku. Parahnya lagi, dia abaikan semua pesan-pesanku. Jadi aku muncul di rumahnya dan tak akan beranjak hingga dia membuka pintunya. Dia kelihatan seperti pengecut saat mengatakan, "Erin, hubungan kita sudah buntu. Kamu ini bertingkah konyol dan aku tahu kamu jalan dengan cowok lain di belakangku. Sementara ada cewek luar biasa yang datang melihatku main basket, bukannya kamu. Dia cewek yang tepat untukku, bukan kamu." Di saat ini harus kukatakan kebenarannya. Zack, kau tak tahu apa yang kamu bicarakan sekarang. Dengar, ini semua adalah settingan supaya kamu bisa sadari apa yang kamu lewatkan. Itu berhasil untuk Jess, hubungannya kini lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang Hey, aku Lydia. Hutan mempesona ini kelihatan nyata, namun lebih baik lagi, ini adalah VR. Dan kalian sedang melihat penciptanya. Inilah alam dalam bentuknya yang paling sempurna, tidak tercemar, rumah bagi banyak makhluk luar. Itu sebenarnya avatar temanku. Salah satunya adalah Laila, sahabatku, satu-satunya sahabatku dalam dunia nyata. Semua anak-anak mengira aku aneh karena obsesiku terhadap tanaman dan alam. Lalu aku bertemu Laila yang juga seorang pencinta alam. Aku langsung tahu bahwa dia dan aku akan menjadi teman baik. Kami menyukai semua hal aneh yang sama, seperti acar bawang putih dan menanam paprika untuk membuat semprotan merica. Kami pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, dan dengan Laila di sisiku, aku tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan anak-anak lain. Namun duniaku tiba-tiba terbalik ketika Laila lulus SMA dan harus pindah ke perguruan tinggi. Mengucapkan selamat tinggal membuatku sedih dan juga takut. Laila satu-satunya temanku, dan aku akan merasa hilang arah tanpa dia. Jadi dia mendapat ide untuk menggunakan VR untuk menemaniku. Tanpa kusadari, hal itu benar-benar mengubah hidupku. VR membuka dunia baru bagiku, memberiku alat untuk membangun tanah impianku, tempat di mana aku dan Laila dapat berkumpul dan menjelajahi alam seperti dulu. Tak lama kemudian, aku segera memahami VR dan menjadi pemain terkenal dalam game tersebut. Tak lama kemudian, hidupku lebih bersifat virtual daripada kenyataan. Tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Aku melepas headset VR dan ibu serta ayah berdiri di depan pintu. "Kenapa kamu masih di sini? Demi Tuhan, ini tengah hari sekolah. Kamu sudah terkubur dalam permainan itu sejak tahun pertamamu. Cukup sudah." "Apa kamu tahu? Kita terlalu memanjakannya. Kamu harus masuk perguruan tinggi pada akhir tahun ajaran, atau kami akan mengusirmu dari rumah ini." "Lalu bagaimana aku bisa memainkan VR? Kalian tahu ini hidupku." "Bukan masalahku, kamu sudah berusia 18 tahun. Inilah waktunya bagimu untuk tumbuh dan menghadapi kenyataan." "Bu,
Aku bersama ayahmu dalam hal ini. Sekarang cepatlah berangkat ke sekolah. Kemudian aku menghubungi Laila untuk meminta bantuan. Kenapa nggak daftar ke kampusku? Sepertinya itu ide yang bagus. Aku akan bertemu langsung denganmu lagi. Benar, kamu akan berada di luar jangkauan orang tuamu dan ini sekolah yang mudah untuk dimasuki. Mereka hanya butuh transkrip nilai SMA. Gampang. Oke, jangan katakan lagi. Daftarkan aku. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya tibalah hari penerimaan perguruan tinggi. Guys, ini penuh sesak sekali di mana aku dapat menemukan taman sekolah. Itu dia. Tapi di mana Laila? Hanya ada anak laki-laki duduk sambil membaca buku. Dia benar-benar bersinar di bawah sinar matahari. Dia tiba-tiba mendongak dan mata kami bertemu. Itu sangat canggung. Lydia, ya ampun, aku sangat senang kamu ada di sini. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 tahun. Laila, aku juga merindukanmu. Kamu terlihat berbeda. Gadis yang berdiri di depanku benar-benar berdandan dari atas sampai ujung kaki. Apa yang terjadi dengannya? Aku menemukan gayaku sejak aku tiba di sini. Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan gayamu juga. Tapi aku suka gayaku. Ngomong-ngomong, jurusan apa yang kamu ambil? Aku belum memutuskan. Lebih baik cepat, sekolah kita punya aturan. Untuk tinggal di sini, kamu harus memilih jurusan dalam minggu pertama. Tapi bukan masalah besar, ke jurusanku saja. Rumah kaca. Aku ketua kelas sekarang. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Kemudian Laila membawaku ke infrastruktur departemennya, dan aku sangat terkesan. Itu dilengkapi dengan eksperimen dan teknologi modern serta tanaman eksotik. Saat itu, sekelompok siswa melewatiku dan berkumpul di sekitar Laila. Dia memperkenalkan mereka sebagai teman barunya, tapi mereka hanya memberiku screening dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu langsung mengabaikanku. Tidak sopan. Terserahlah, aku butuh waktu VR sendirian. Aku memakai headset dan melakukan beberapa gerakan tinju, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di kehidupan nyata. Laila, kenapa temanmu memakai VR dan merusak barang-barang kita? Jangan bilang padaku dia dari VR. Tidak, dia hanya menggunakan VR karena dia punya social anxiety. Aku akan bicara dengannya. Lydia, dengar, jika kamu ingin menjadi jurusan rumah kaca, kamu harus sedikit menghentikan VR. Kamu tidak boleh membawa headset kemana-mana di kampus, oke? Dengan bingung aku menggaruk kepalaku. Bukankah dia juga selalu bermain VR denganku? Setelah itu aku masuk ke kamar asramaku dan menemukan seorang gadis sedang bermain balap motor VR favoritku sambil mengendarai hoverboardnya. Dia bagus, tapi akulah bos permainan ini. Seketika aku mengikuti perlombaan dan dengan cepat melewatinya. Tapi kawan, gadis ini galak. Kami akhirnya mencapai garis finish di waktu yang bersamaan. Wow, itu luar biasa. Ngomong-ngomong, aku Lydia. Ini hari pertamaku dan aku ditempatkan di kamar ini. Kamu teman sekamarku? Iya, aku Kristen, ketua kelas departemen VR. Sepertinya kamu sangat mengenal VR. Sudah berapa lama kamu bermain? Aku masih baru memulainya 2 tahun yang lalu. Wow, kamu keren. Ingin bergabung dengan departemen kami? Keesokan harinya, Christine mengajakku berkeliling di departemen VR yang penuh dengan teknologi baru. Wow, ini keren sekali! Setiap minggunya kami mengadakan pameran teknologi VR baru, dan banyaknya kami berinteraksi di VR. Tidak perlu obrolan kehidupan nyata yang canggung. Selain itu, departemen kami juga mengikuti kompetisi kreativitas tahunan sekolah untuk mendapatkan hadiah besar sebesar $10.000 yang dapat kami gunakan untuk mengembangkan teknologi VR yang lebih modern. Wah, tempat ini adalah surga! Bayangkan saja bermain VR sepanjang hari setiap hari. Astaga, apa bisa? Soccer shot in hands? Aku segera bergabung dalam permainan dan memberikan tendangan besar, mencetak gol. Tunggu, apa aku memecahkan potnya lagi? Aku melepas headsetku dan melihat seorang pria meringkuk kesakitan. Ya Tuhan, aku minta maaf. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Wajahnya tampak sangat familiar. Oh, aku ingat kamu di taman sekolah beberapa hari yang lalu. Ya, itu aku. Aku Marshall. Mempertimbangkan masuk VR? Ya, aku Lydia. Lydia, menurutku kamu akan suka di sini. Tiba-tiba aku merasakan wajahku memanas ketika aku terselamatkan oleh panggilan telepon dari Laila. Aku segera minta diri dan langsung berlari ke arahnya. Hei, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ada pesta penyambutan malam ini dan kamu harus ikut. Tidak ada pesta. Oh, ayolah, aku akan memperkenalkanmu pada kelompok penelitian kami. Tahu ada kompetisi kreativitas antar departemen? Rumah kaca ada di dalamnya untuk memenangkannya. Tapi, tidak ada tapi. Sekarang, ayo bersiap-siap. Di pesta, Lela menyeretku ke tempat anak-anak rumah kaca berkumpul, tapi mereka masih memelototiku. Seharusnya aku pergi saja, tetapi dalam perjalanan keluar, aku bertemu Marshall. Hei Lydia, aku mencarimu. Kamu menjatuhkan sapu tangan ini di departemen VR. Itu dari nenekmu kan? Ya Tuhan, terima kasih. Tapi, kok kamu tahu itu punya nenekku? Aku hanya menebak. Aku melihat inisialmu di sana. Hei, mundurlah kalian penggila VR. Berhenti bicara dengan anggota baru kami. Apa kamu yakin? Pagi ini dia tampak sangat menyukai semua alat dan gadget kami. Apa yang kamu bicarakan? Lydia, jelaskan ini. Apa yang perlu dijelaskan? Otak kacangmu tidak bisa membaca yang tersirat ya?
Laila menerjang Christine dan terjadi perkelahian di antara mereka. Itu sebabnya aku tidak cocok dalam pertemuan sosial. Hei, mau keluar dari sini? Ya, tolong. Marshall menjelaskan bahwa ada perselisihan antara Departemen VR dan Rumah Kaca. Mereka bersaing ketat dalam banyak hal, terutama kompetisi beasiswa. Namun terkadang keduanya bertindak terlalu jauh. Rumah Kaca menempatkan serangga di ruang fasilitas VR yang merusak semua kabelnya. Untuk membalasnya, VR mengacaukan sistem air di Rumah Kaca, yang menyebabkan pemadaman air dan membunuh puluhan tanaman. Dan tentu saja Presiden, Laila, dan Christine selalu bertengkar satu sama lain. Astaga, aku berencana memilih VR sebagai jurusanku, tapi itu berarti mengubah diriku menjadi musuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba kembali ke VR untuk mengalihkan pikiranku, tapi aku sulit berkonsentrasi. Lydia, kenapa kepalamu terjebak di awan? Aku sudah berpikir, aku ingin berada di departemen VR. Rumah kaca itu bagus, tapi aku tidak yakin itu cocok untukku. Aku hanya tidak ingin kita menjadi musuh. Tidak apa-apa, kita tetap berteman. Apapun keputusanmu, ikuti saja apa kata hatimu. Oh, dia menempatkanku di atas semua persaingannya. Lagi pula, dia tidak banyak berubah. Keesokan paginya, aku pergi melamar ke departemen VR, lalu melihat Laila. Hei Laila, aku membuat keputusan, aku melamar ke departemen VR. Apa? Kamu tidak mungkin serius. Memilih VR berarti kamu membuang impianmu dan hidup dalam fantasi yang tidak nyata. Tidak nyata? Ini lebih nyata daripada hal gadis keren dengan teman-teman seksi yang kamu alami. Dan kenapa kamu menyuruhku mengikuti kata hatiku, kalau jelas-jelas menentangnya? Aku bilang begitu padamu? Aku menganggukkan kepalaku, bingung. Aku mungkin lidahku terpeleset atau semacamnya, tapi coba pikirkan lagi. Ada yang tidak beres. Aku bersumpah dia benar-benar terlihat tulus kemarin. Sehari kemudian aku kembali ke kamar asramaku hanya untuk menemukan headsetku retak dan tidak bisa dinyalakan. Siapa yang melakukan ini? Panik, aku hanya memikirkan satu orang yang dapat membantu aku memperbaikinya sekarang, Marshall. Perlu waktu beberapa hari untuk memperbaikinya. Oh tidak, aku tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa VR. Aku pikir kamu pasti bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan. Seperti apa? Kamu boleh main ke sini. Sial, orang ini kurang ajar. Tiba-tiba telepon Marshall berdering dan dia minta diri beberapa menit. Aku melihat sekeliling kamar dan melihat dua headset VR di atas meja. Mungkin Marshall tidak akan repot jika aku meminjam satu set cadangan, bukan? Saat dinyalakan, hutanku sendiri muncul di depanku. Apakah dia mengikutiku? Aku mengklik profilnya untuk melihat. Dia login sebagai Laila? Temanku Laila? Jadi Laila yang aku ajak bicara bukanlah Laila asli, tapi Marshall? Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Dan apakah Marshall mengenalku sejak awal? Lydia? Aku melepas headset dan melihat Marshall berdiri di sana tertegun. Apa ini? Jelaskan padaku sekarang. Semuanya bermula ketika drone mahal milik departemenku tersangkut di atap gedung Rumah Kaca. Laila di atas sana, jadi aku minta dia mengembalikannya. Dia hanya setuju dengan satu syarat bahwa aku harus menggunakan akun VR-nya untuk bermain denganmu, tanpa memberitahumu hal itu. Awalnya aku melakukannya sebagai bagian dari kesepakatan, tapi menurutku kamu gadis paling lucu, paling pintar, dan paling kreatif, dan mau tak mau aku terus menghabiskan waktu bersamamu. Maksudmu sepanjang tahun ini aku berbicara dengan seseorang yang kukira adalah sahabatku. Tapi sebenarnya itu hanya laki-laki biasa, dan kamu berani terus berbohong padaku? Marshall, berikan VR-ku dan berhentilah berada di sekitar Lydia atau dia akan mengetahuinya. Dia sudah tahu. Lydia, aku bisa menjelaskan. Apakah itu karena persaingan bodoh antara Rumah Kaca dan VR? Apa yang begitu penting tentang hal itu sehingga kamu harus berbohong dengan teman terbaikmu? Kamu telah berubah, Laila, dan menurutku kamu bukan temanku lagi. Aku bergegas pergi, menahan air mata. Aku tidak dapat melihat keduanya lagi. Saat aku kembali ke asramaku, Christine sudah ada di sana. Aku bertanya kepadanya tentang headset VR-ku. Aku sebenarnya melihat Laila itu di sekitar kamar kami tadi. Dia pasti melakukannya. Itu adalah langkah rendah, Laila. Tapi aku terlalu muak dengannya, bahkan untuk marah. Departemen Rumah Kaca mungkin mencoba menyabotase kita lagi. Sekarang ini adalah perang. Aku akan mengumpulkan semua orang sehingga kita dapat merencanakan serangan balik. Terserahlah. Persaingan ini sungguh konyol. Pada hari pertama aku bebas dari VR, aku adalah satu-satunya orang di kelasku yang tidak memiliki headset. Bahkan para profesor terlibat melalui VR. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk dan menatap orang-orang yang mengingatkanku pada hari-hari sepi sebelum Laila datang ke dalam hidupku. Beberapa hari berikutnya terus berulang hingga suatu hari badanku mulai panas dan kepalaku berdengung seperti dipenuhi lebah. Profesor, aku merasa tidak enak badan. Aku harus kembali ke asramaku. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada yang bergeming kecuali orang ini. Hei, butuh aspirin? Dia mengulurkan tangannya tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pil virtual? Serius? Tidak, itu tidak bekerja. Ah, Bung, sayang sekali.
Aku mencoba bangun, tetapi tubuhku menjadi berat dan lemah. Aku terus memanggil Christine ke seberang ruangan, tapi tidak ada gunanya. Andai saja Laila ada di sini untuk membantuku saat ini. Tidak, Lydia, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku bersandar di dinding untuk menopang diriku perlahan-lahan berjalan kembali ke asrama. Aku sangat dekat, tetapi lututku gemetar dan aku pingsan. Saat itu seseorang datang untuk menopangku dan menggendongku. Aku terbangun dengan sakit kepala yang parah dan melihat Marshall mendinginkannya dengan handuk basah. Hei, kamu sudah bangun. Ini, makanlah sup dan juga minum obatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengembalikan VR milikmu, tapi malah melihatmu pingsan. Lalu aku membantumu ke tempat tidur. Aku tahu kamu tidak ingin berbicara denganku saat ini, tapi itu mendesak, jadi... Terima kasih, Marshall. Aku melemparkan diriku ke pelukannya dan menangis. Aku pikir tidak ada yang akan membantuku. Dia meningkarkan miliknya di sekelilingku dan aku akhirnya merasa aman. Keesokan harinya, terima kasih kepada Marshall, aku merasa jauh lebih baik sehingga aku menonton kontes kreativitas departemen. Rumah kaca menampilkan spesies tanaman baru mereka dan menempatkan skor tertinggi sejauh ini. VR sebaliknya tidak seberuntung itu. Pengembangan terbaru kami dalam headset meledak. Christine tidak menerimanya dengan baik. Aku mencoba menghiburnya, tapi dia mengabaikanku dan pergi begitu saja. Tiba-tiba, Laila berlari ke arahku dan menarikku ke pojok. Lydia, aku hanya ingin minta maaf. Sejak aku tiba di sini, aku menjadi pusat perhatian di departemen VR. Dan aku begitu sibuk dengan hal itu, aku harus berhenti bermain VR denganmu. Aku tidak tahu, Laila, kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Aku tidak ingin kamu sendirian, kamu selalu online, jadi menurutku kamu tidak punya teman di rumah. Itu benar, ini mungkin terdengar konyol. Tapi baru sekarang aku menyadari bahwa VR bukanlah segalanya. Tak ada realitas virtual yang dapat menggantikan dunia nyata, dan persahabatan sejati melewati berbagai pasang surut, namun tetap bertahan sama seperti kita berdua. Aku senang kamu menyadarinya, dan aku hanya ingin memberitahumu apapun departemen yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Tanpa syarat. Terima kasih, tapi hei, kenapa kamu merusak headset VR-ku? VR-mu? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Lalu kenapa Christine menyalahkanmu? Aku berlari ke asramaku untuk menemui Christine, tapi dia tidak ada di sana, dan dia tidak kembali sepanjang sisa malam itu. Ketika aku masuk kelas keesokan harinya, aku memakai headset dan mendapati anggota departemen lain memarahiku, menyebutku pembohong dan pengkhianat. Entah kenapa, fotoku dan Laila berbincang kemarin terpampang di dunia maya. Berani sekali kamu kembali ke sini. Kami sudah tahu departemen rumah kaca menggunakanmu untuk memata-matai kami. Kaulah yang mengacaukan penemuan kami di kontes departemen. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa meledak? Mereka mulai mencemooh dan mengelilingiku, jadi aku lari menyelamatkan diri. Hingga sebuah tangan meraih tanganku. Kamu benar-benar bisa berlari, tahu? Ah, ya, setidaknya bukan hanya aku saja yang hampir berlari. Kami berhasil mencapai pintu masuk gedung, tepat ketika para siswa rumah kaca menyeret Christine ke arah kami. Dan para siswa VR menyusul kami. Laila, apa yang terjadi? Kami memergoki gadis ini sedang menyalakan api di laboratorium rumah kaca kami dengan hoverboardnya, lalu mencoba melarikan diri. Apa? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Itu tidak sengaja, oke? Kalau begitu beritahu kami yang sebenarnya sekarang. Baiklah, jadi sehari sebelum kompetisi departemen, aku diam-diam melakukan penyesuaian pada model VR. Tapi entah kenapa itu menyebabkan kesalahan dan akhirnya kami kehilangan hadiahnya. Aku sangat marah sehingga aku memutuskan untuk melampiaskannya pada kelompok rumah kaca ini. Tadi malam aku menyelinap ke labmu mencoba mengambil semua penelitianmu. Namun tiba-tiba hoverboardku kepanasan dan meledak sehingga menyebabkan api menyebar kemana-mana. Aku ketakutan dan pergi dan kalian tahu sisanya. Ya, terima kasih. Lab kami terbakar habis. Kamu beruntung tidak ada yang terluka. Dan kamu berani menyalahkan Lydia karena kalah dalam kontes. Aku harus melakukannya, jika tidak seluruh departemen akan mengawasiku. Oh, bukan hanya departemen VR. Sekarang semua orang marah pada penyihir manipulatif gila ini. Bagaimana dengan headset VR-ku? Apakah kamu juga merusaknya? Ya, itu hanya sedikit trik agar kamu dan Laila bertengkar. Bagaimanapun, kamu memang anggota departemen VR. Itu berarti jangan berteman dengan rumah kaca. Benar kan, teman-teman? Teman-teman? Kali ini kamu sudah keterlaluan, Christine. Dan persaingan ini sungguh konyol. Lihat apa dampaknya. Para siswa VR sangat setuju. Mereka segera memilih untuk menurunkan Christine dari peran ketua kelasnya sebelum menyerahkannya ke bagian administrasi. Mereka minta maaf atas nama Christine dan menawarkan bantuan pada rumah kaca untuk membangun kembali lab mereka. Tentu saja Laila dan departemen rumah kaca setuju. Ini tampak seperti awal dari kemitraan yang indah. Dalam beberapa bulan, bekerja sama dengan departemen VR, rumah kaca direnovasi dan diperbaiki sepenuhnya.
Tidak ada lagi yang peduli untuk menyebutkan perseteruan antara dua departemen. Dan coba tebak, aku sudah melamar jurusan kedua di Rumah Hijau. Mengambil jurusan ganda memang sulit, tapi aku mendapat dukungan dari Laila dan Marshall serta teman-teman kami di kedua departemen. Ngomong-ngomong tentang Marshall, dia ingin membawaku ke suatu tempat yang spesial di dunia nyata. Dia menutup mataku dan membawaku ke sana. Sekarang bisa lihat, aku bersumpah aku berada di dunia VR. Tapi ternyata tidak. Aku bisa merasakan dan mencium aroma bunga, rumput lembut, dan tangan hangat Marshall yang memegang tanganku. Lydia, aku sudah lama ingin memberitahumu hal ini. Aku tidak ingin menjadi teman virtualmu atau bahkan teman di kehidupan nyata. Aku ingin lebih, jadi apa kamu mau jadi pacarku? Apakah kamu bercanda? Ya, ya, ya. Langit biru, awan putih, pasir keemasan. Hari yang sempurna untuk berjemur di pantai Hawaii yang mewah dilayani oleh Kirby, musuh bebuyutanku. Bocah nakal yang selalu menggodaku tentang pakaian lama dan rambutku yang berantakan. Yang tidak dia tahu kalau aku diam-diam seorang jutawan. Kembali ke dunia nyata, Clarin, berkhayal sepanjang hari tak akan membuatmu kenyang. Selesaikan tugasmu dan pulanglah. Ya Mary, siapa yang tidak mau jadi kaya? Sayangnya sebagian dari kita hanya bisa memimpikannya. Kalau kamu mau jadi Cinderella, carilah seorang pangeran. Bukan Denny, dia sama miskinnya dengan kita. Jangan meremehkan Denny-ku. Aku jatuh cinta padanya karena suatu alasan. Hanya saja sepertinya dia belum sadar kalau kami ditakdirkan untuk satu sama lain. Tapi Mary benar, makan malamku tidak akan matang dengan sendirinya. Mari kita lihat apa yang bisa kita beli malam ini. Ayahku meninggalkan kami saat aku berusia 4 tahun dan sejak saat itu ibu bekerja keras untuk menafkahi kami. Jadi aku juga harus bekerja untuk menabung demi cita-citaku masuk sekolah hukum. Tiba-tiba, bahan makanan mulai berjatuhan di atas kepalaku. Botol-botol terjatuh dari rak dan pecah berkeping-keping di dekat kakiku. Ah, apa ini gempa bumi? Aku membungkuk dan berdoa sampai ini berhenti. Syukurlah tidak ada yang terluka, tapi ya ampun ini benar-benar membuat kekacauan. Warren sang pemilik toko tampak bingung, tempat ini adalah satu-satunya yang ia punya. Aku membantunya membersihkan dan meletakkan barang-barang yang tidak rusak kembali ke rak. Sebelum kamu pergi, tolong terima ini sebagai tanda terima kasihku. Kuharap ini membawa keberuntungan. Tiket lotre? Aku tidak tahu cara memainkannya. Akan kutunjukkan, ini sederhana. Setiap tiket memiliki serangkaian nomor unik. Tinggal periksa hasilnya di TV malam ini dan lihat apakah nomornya cocok. Mari kita lihat. Nomormu adalah 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hei, itu nomor-nomor keberuntungan yang ada di pikiranku sepanjang hari. Aku mau tiket itu. Kirby, berhentilah mencampuri urusanku. Bisa tidak? Maaf, Nona, itu tiket terakhir hari ini dan sudah kuberikan pada Clarin. Kalau gitu aku beli, ini $2, berikan padaku. Mimpi saja. Aku sebenarnya tidak peduli dengan tiket ini, tapi aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia mau. Dan pastinya dia tidak akan meninggalkanku begitu saja. Bagaimana kalau $10? Itu sangat berharga untuk orang sepertimu. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka memenangkan jutaan dolar dan menjadikanmu pelayanku. Lihat, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun dariku. Baik tiket ini atau Denny, menyerahlah. Baiklah, aku boleh melewatkan tiket bodoh ini, tapi Denny tidak akan pernah. Mengapa kita selalu bertengkar, kalian bertanya? Ya, kami berdua bersaing untuk mendapatkan hati Denny, pemain tenis luar biasa dan Adonis yang misterius. Sebenarnya kupikir aku lebih beruntung karena kami bekerja paruh waktu di restoran yang sama. Tapi tidak, Denny benar-benar orang yang dingin. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi setiap kali dia hanya memberi ucapan terima kasih tanpa perasaan dan itu saja. Andai saja aku bisa membangun lapangan tenis untuknya, mungkin dia akan mengubah sikapnya. Tapi itu mustahil bagi gadis miskin sepertiku, kecuali aku entah bagaimana memenangkan hadiah besar. Angka keberuntungan hari ini adalah 48, 07, 15. Haruskah aku tambahkan memenangkan lotre ke daftar khayalanku? 26, 14. Apa cuma aku atau angka-angka itu terdengar familiar? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dan mega bolanya adalah 23. Sekarang jika tiket Anda memiliki ke-6 angka tersebut, Anda memenangkan lebih dari 20 juta dolar. Mainkan terus. Sepertinya aku baru saja menjadi jutawan. Tuhan telah menjawab doaku. Apa? Kirby juga ada di sini? Tiketnya benar-benar kena. Aku buru-buru ke sana untuk mengais-ngais sampah dan... ini dia. Itu punyaku. Ngaku-ngaku. Ayo tanya Warren siapa pemilik tiket ini.
Cerdas, lalu memberikan sepertiga hadiahnya? Apa kamu benar-benar mengira dia tak minta bagian? Benar juga. Oke, lepaskan dan aku akan memberimu bagian 30%. Pembagian yang bagus, tapi 30% itu pas untukmu. Aku akan mengambil 70% dan Denny. Oh, begitu caramu ingin bermain? Baiklah, bagaimana kalau siapapun yang memenangkan hati Denny mendapatkan 70%? Sepakat. Jadi kami sepakat untuk menyembunyikan tiket lotre di dalam peti dengan 2 kunci. Masing-masing dari kami menyimpan 1 kunci. Lalu kami menguburnya di semak-semak sekolah. Sepertinya perlombaan rahasia di antara kami dimulai sekarang. Kirby tidak membuang waktu dan membawakan Denny makan siang paling meriah. Tapi Denny tetap bersikap dingin dan nyaris tak mengenalinya. Sepertinya aku butuh pendekatan yang lebih halus. Jadi aku minta Mary mengatur permainan membentuk tim di antara staf restoran. Dan kami semua harus menjawab pertanyaan yang sama untuk memahami satu sama lain. Oh, lihat, dia suka menonton Star Trek, mendengarkan Sam Smith, dan membaca Harry Potter. Sama sepertiku. Oh, Denny, sudah kubilang kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Pertanyaan berikutnya, apa kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang? Di sana jawaban pertama kita. Perasaan? Ayolah Denny, bersikaplah realistis. Apa gunanya perasaan kalau kamu bahkan tidak mampu pergi berkencan? Orang miskin juga bisa bahagia dalam cinta, tapi kurasa orang yang pragmatis sepertimu tidak bisa. Tidak, dia salah paham dengan maksudku. Setelah itu, dia benar-benar mengabaikanku. Lebih buruknya, si aneh Kirby tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dia bahkan mengajak seluruh tim pemandu sorak untuk melakukan rutinitas konyol ini saat dia bermain. Siapa yang bersorak di lapangan tenis? Dia bertindak besar-besaran, jadi aku harus meningkatkan permainanku. Saatnya menghabiskan tabungan kuliahku. Aku menghabiskan waktu seharian di mall untuk membelikannya hadiah dan merubah penampilanku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku menghabiskan uang hasil jerih payahku tanpa mempertimbangkan harganya. Rasanya sangat menyenangkan, tapi di saat yang sama agak buruk. Tapi aku bisa menebusnya dengan uang lotre begitu aku mendapatkan hati Denny. Lihat, aku melihat jam tangan ini dan langsung teringat padamu. Aku bahkan bertemu dengan seorang pemain tenis profesional di mall. Bisakah kamu percaya? Dan dia bilang kalau raket ini adalah yang terbaik. Bagaimana menurutmu? Kamu gila, ini harganya jutaan. Kenapa kamu melakukan ini? Itu bukan reaksi yang kuharapkan, tapi aku menyukaimu, Denny. Aku tidak cukup berani untuk bilang karena aku tidak punya apa-apa. Tapi sebentar lagi hidupku akan berubah dan aku bisa memberikan segala. Aku tidak butuh barang-barang itu, kamu sangat boros dan dangkal. Kamu pikir uang bisa membeli apa saja, termasuk perasaan? Mengapa dia begitu marah padaku? Aku mengira dia pasti menyadari kalau aku sudah bekerja keras untuk semua ini, dan bahkan membuat diriku terlihat lebih cantik untuknya. Oke, dia mungkin tidak suka hadiah-hadiahku. Tapi sebegitu burukkah aku ingin sedikit bermurah hati pada diriku sendiri karena punya uang? Keadaan semakin memburuk saat aku tiba di tempat kerja dan melihat Kirby memesan seluruh restoran agar Denny dapat beristirahat dan menikmati makan malam bersamanya. Baiklah, kamu menang Kirby. Aku menyerah. Tidak ada. Pada dasarnya tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku, keberuntunganku, uangku, priaku. Sekarang aku rela dengan hanya 30% yang Tuhan berikan padaku. Aku berhenti mengejar siapapun. Hanya teman-teman kucing liar yang mengerti aku. Muffin, brownies, Oreo. Tunggu, di mana cupcake? Sedang mencarinya? Lepaskan dia. Gadis boros dan dangkal ini harus memastikan dia tidak kelaparan. Jadi kamu yang memberi makan mereka setiap hari. Kenapa kamu peduli? Kembali saja ke kencanmu dengan Kirby. Aku hanya materialis yang berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Itu karena di rumah aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkan uang. Jadi aku benci cara hidup seperti itu. Kenapa kamu bicara seolah-olah kamu berasal dari keluarga kaya? Ya semacam itu. Orang tuaku adalah presiden Sunland Corp. Apa? Perusahaan furniture terbesar di kota ini? Tak bisa dipercaya. Jadi kenapa kamu bekerja paruh waktu di restoran? Aku ingin mencari uang sendiri. Hidup mandiri lebih cocok untukku. Kamu sangat konyol. Mengapa harus berjuang jika tidak perlu? Kalau aku jadi kamu, hidupku akan sangat berbeda. Aku akan memastikan bahwa ibuku tidak perlu bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku bahkan bisa masuk ke sekolah hukum mahal manapun yang aku mau dan merawat semua kucing dan anjing liar yang kutemui. Anehnya, kali ini Denny tidak menatapku dengan mata bosan seperti sebelumnya. Malah dia mendengarkan dengan sabar dan memberiku senyuman termanis yang pernah kulihat. Tapi bukan cinta, itu satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana dengan Kirby? Apa ada sikapnya yang membuatmu terkesan? Aku lebih suka kucing-kucingnya. Percakapan kami telah memastikan bahwa masih ada kesempatan untukku.
Satu-satunya keunggulan Kirby di atasku adalah uang, tapi Denny tidak peduli tentang itu. Apakah itu murid baru? Sepertinya Denny baru saja menemukan lawan yang sepadan. Dia Finn, lihat caranya tersenyum setiap kali lawannya berhasil mengejar poin. Tunggu, apakah kamu baru saja menyebut Denny sebagai lawan seseorang? Ada yang punya gebetan baru. Siapa? Jangan bicara omong kosong. Saat itu juga sebuah bola meluncur ke arah kami, dan astaga, Finn menangkapnya hanya beberapa inci dari wajah Kirby. Kamu tidak apa-apa? Dia baik-baik saja, wajahnya selalu merah, tidak ada hubungannya dengan bola. Kirby sangat malu sampai-sampai dia lari. Sepertinya perlombaan kami berubah arah. Namun yang mengejutkan, Finn menoleh padaku dan meminta nomorku. Hah? Apakah pesonaku begitu bersinar? Semua orang tahu aku menyukai Denny, tapi dia sangat misterius. Mungkin aku bisa menggunakan Finn sebagai kartu terakhir untuk membuat Denny cemburu dan memancing Kirby untuk menyerah. Betapa jeniusnya aku. Kemudian selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Denny berada di dekatku, aku menggoda Finn dan memastikan Kirby melihat kami. Suatu hari aku membuat alasan untuk meminjam ponsel Finn lalu diam-diam menggunakannya untuk mengirim pesan pada Denny untuk membangkitkan rasa cemburunya. Kalau kamu tidak menyukai Clarin, biarkan aku bermain dengan gadis lugu itu sebentar. Dan Kirby juga perlu dorongan untuk mengakui perasaannya juga, kan? Sebenarnya aku menyukaimu. Melihat ke dalam matamu, aku tahu kamu juga memiliki perasaan untukku. Jadi, dan akhirnya aku mengatur kencan untuk mereka di lapangan tenis malam ini pukul 8. Kalau Denny tidak ingin aku terluka dan Kirby tidak ingin melewatkan cinta sejatinya, mereka akan datang. Lalu aku menutupi jejakku, memblokir nomor mereka berdua dan mengembalikan ponselnya. Terima kasih banyak, apa kamu kosong malam ini? Datanglah ke lapangan tenis, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ya Tuhan, Finn terlihat seperti baru saja memenangkan Wimbledon. Malam itu Finn datang lebih awal dan sangat bersemangat. Mari kita lihat siapa yang akan membuka tirai. Ah, itu Kirby. Finn, kamu membuatku luluh. Tapi mengakui perasaanku berarti aku kehilangan kesepakatan dengan Clarin, jadi... Apa maksudmu? Kesepakatan apa? Tidak, jangan salah paham. Sebenarnya kami memenangkan lotre dan membuat kesepakatan untuk membaginya. Lagi pula, aku bodoh. Uang tidak bisa dibandingkan denganmu. Lotre? Kalian berdua membaginya? Mengapa dia menyebutkan uang segala? Saat tepat situasi semakin rumit, tiba-tiba Denny muncul. Brengsek, sekarang kamu mendua? Denny, kenapa kamu di sini? Dia cuma mempermainkanmu. Si brengsek ini mendekati kalian berdua. Jangan biarkan dia menipumu. Aku kira Finn pria baik. Ditambah aku sudah mengatakan perasaanku padamu, tapi kamu sepertinya tidak pernah balas menyukaiku. Jadi, Finn bilang dia menyukaiku. Clarin, aku menyukaimu lebih dari yang kamu tahu. Tidak lihat? Aku sudah memberikan banyak petunjuk. Aku selalu mencari alasan untuk pulang bersamamu. Aku sudah bilang padamu bahwa perasaan adalah hal yang paling penting bagiku. Seperti perasaanku padamu. Benarkah? Idiot, bagaimana aku bisa menangkap petunjuk itu? Jadi, si pelamun ini tidak hanya berhayal, ternyata rencanaku benar-benar berhasil. Kirby, itu benar, aku memang menyukaimu, tapi aku pikir kamu di luar jangkauanku, jadi aku hanya ingin meminta bantuan Clarin. Oh, bagus sekali. Kirby dengan senyum lebar kemudian mengakui kalau aku menang, lalu dia menarik Finn pergi. Sepertinya kemenangan terbesarku adalah berhasil menjodohkan dua pasangan. Keesokan paginya Kirby dan aku membuka kotak untuk mengambil tiket. Dan betapa terkejutnya kami saat Finn muncul dan merampasnya. Sementara kami masih mencerna apa yang sedang terjadi, dia melarikan diri dengan uang jutaan kami. Tapi kemudian sebuah bayangan membuatnya terjatuh ke tanah. Denny, aku melihatnya mengikuti kalian berdua dan aku tahu dia merencanakan hal yang mencurigakan. Lalu Finn mengaku kalau dia pindah sekolah dan mendekatiku untuk mendapatkan tiket lotre atas perintah ayahnya. Yang tak lain adalah Warren. Dia tahu itu adalah tiket pemenang hadiah besar, jadi dia mengatur rencana untuk mencurinya dariku. Maafkan aku, ayahku adalah pecandu judi yang membuatnya terlilit hutang dan hanya tiket ini yang bisa menyelamatkannya. Finn, aku percaya dia bukan orang jahat. Tiket ini awalnya dari Warren, jadi kami berdua sepakat memberinya sebagian untuk melunasi hutangnya. Finn terharu dan menyerahkan tiket itu kembali kepada kami. Setelah mengetahui, Warren berterima kasih dan menawarkan mengantar kami untuk mengklaim hadiah. Dia bahkan dengan hati-hati memintaku untuk memeriksa lagi apakah tiketnya ada di dompet. Tapi di tengah perjalanan, mobil tiba-tiba mogok, jadi kami berempat keluar dan mendorongnya. Namun saat kami mulai mendorong, tiba-tiba Warren melesat pergi, membuat kami semua terdiam kaget. Di mana dompetmu, Clarin? Aku meninggalkannya di mobil.
Warren si ular rakus melakukan ini dengan sengaja untuk membawa kabur tiketnya. Sekarang gimana? Jalan kaki pulang ke rumah? Atau jalan mengejarnya? Tenang, Denny sudah punya rencana cadangan. Ini adalah tiket yang asli. Nikmati saja pemandangan saat ini. Taksi akan datang menjemput kita. Sebenarnya saat Warren menawarkan untuk mengantarkan kita sampai ke sana, aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku menukar tiketnya. Oh, ayahku sudah kelewatan kali ini. Dia harus berhenti berjudi dan bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya kami mendapatkan hadiah uang tunai. Namun kami berempat memutuskan untuk tidak membaginya lagi. Sebaliknya, kami membangun tempat penampungan untuk hewan liar bersama. Tak disangka, proyek kami segera menjangkau banyak dermawan. Dan sekarang pendanaan kami telah diperluas di seluruh AS. Sejak saat itu, Kirby tidak lagi menjengkelkan. Sekarang dia bahkan ingin menjadi dokter hewan. Dan aku akan terus berusaha untuk masuk ke sekolah hukum impianku. Kerja kerasku benar-benar terbayar karena mereka baru saja mengirimkan surat penerimaan padaku. Mungkin aku tidak jadi kaya, tapi sejujurnya itu tidak masalah karena aku sudah sangat bahagia. Ya, di sini aku menghadapi ketakutan terbesarku, matematika. Florence, fokus. Berapa 9 tambah 11? A 19 atau B 21? Angka-angka itu berputar di sekelilingku. Aku mulai panik. 9 tambah 11. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 19? Tidak, 21? Dewa-dewa numerik yang hebat, kenapa ini begitu membingungkan? Kau sangat keterlaluan. Duduklah, aku akan tunjukkan lagi. Aku masih tidak mengerti kenapa aku harus melakukan ini. Ini tidak seperti aku pergi ke sekolah. Ya, aku berhenti sekolah belum lama ini untuk membantu ibu mencari uang. Jika kalian belum tahu, kami sangat miskin. Ngomong-ngomong, aku Florence, 15 tahun dan luar biasa. Ya, sepertinya. Aku tahu aku sangat bodoh, tapi untungnya kakak laki-lakiku Thomas tidak memiliki otak yang sama denganku. Orang itu makan ilmu pengetahuan untuk sarapannya. Dia bersekolah di SMA elit tentu saja dengan beasiswa. Dan selalu menjadi siswa terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Dia jenius. Ibu selalu bilang dia satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan. Itu sebabnya dia punya 3 pekerjaan sekaligus. Sementara aku jual besi tua ke tempat rongsokan untuk mendukung studinya. Kami bertiga telah kerja keras menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Namun, suatu sore, tiba-tiba aku melihat poster Thomas yang menuduhnya mematahkan lengan teman sekelasnya. Omong kosong apa ini? Aku merobek semua poster itu, lalu pulang ke rumah dan melihat sekelompok gangster sedang merusak barang kami. Ibuku dan Thomas di pojokan memohon agar mereka berhenti. Hentikan, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kulakukan, anak nakal? Aku menagih ganti rugi untuk korban kakakmu. Dia melawan orang yang salah, anak dari keluarga kaya raya. Kau salah orang. Thomas tidak akan menyakiti seekor lalat pun, kan Thomas? Aku menoleh kepadanya tapi dia hanya menunduk dengan rasa bersalah dan kalah. Berapa biayanya? $3.000. 3.000? Kamu bercanda kan? Apa aku kelihatan bercanda? Lepaskan dia. Hentikan saja, kalian semua. Lalu ibu bergegas ke dapur dan membawa kembali semua toples tabungan kami. Jumlahnya sekitar $1.000. Ambil saja dan tinggalkan kami sendiri. Sisanya aku bayar nanti. Preman itu melepaskanku dan mengambil toples. Kami kembali bulan depan mengambil sisanya. Ibu berlutut. Ia tampak begitu putus asa di antara barang-barang yang berantakan. Bu, Florence, aku sangat menyesal. Biar aku bantu. Sekolah sudah menskorku selama sebulan penuh. Aku akan cari pekerjaan. Aku akan membayar hutang. Tidak, anakku, gunakan waktumu untuk belajar. Setelah kembali ke sekolah, jadilah murid yang sempurna. Jadi tidak ada yang akan meremehkan kita lagi, oke? Tapi bagaimana hutangnya? Serahkan padaku. Aku akan kerja beberapa shift tambahan dan semua akan beres. Sekarang pergilah belajar. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Lalu dia pergi. Saat itulah senyum ibu hilang. Aku tahu ibu hanya mengatakan itu agar Thomas bisa tenang. Kenyataannya tidak ada jumlah shift ekstra ibu yang bisa memberi kami $2.000 pada bulan depan. Aku pikir jika perhitungannya benar, semuanya tergantung padaku untuk menyelamatkannya. Ku coba cari pekerjaan, tapi entah kenapa semuanya hanya bertahan selama 1 shift. Misalnya di restoran ini, semua makanan dan minuman jatuh begitu saja dari nampanku. Atau saat aku bekerja di lokasi konstruksi dan kakiku tersangkut di benda yang baru saja aku bangun. Aku pulang dengan perasaan lemas. Saat itu ada ketukan pintu. Itu Matthew, sahabat Thomas. Aku bisa rasakan pipiku memanas. Halo, bumi untuk Florence. Kau izinkan aku masuk atau kita akan berdiri di sini dengan canggung? Oh, tentu saja. Masuklah.
Kamu terlihat lelah. Kamu baik-baik saja? Ini cuma masalah dengan Thomas. Aku sudah berusaha mendapatkan pekerjaan untuk membayar hutang, tapi tidak ada yang berhasil. Aku turut berduka untuk keluargamu. Aku ingin bantu, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Setelah pembicaraan, Metu mencarikanku pekerjaan pembantu di rumah sepupunya. Pembantu lain sedang mengajakku berkeliling. Keluar! Seorang berlari melewati kami sambil menangis. Apa itu? Itu adalah Tuan Paul yang sedang mengamuk. Dia adalah anak haram dari mendiang tuannya dan baru dibawa ke sini 5 tahun yang lalu oleh kakeknya. Dan katakan saja Nyonya Stephanie, ibu tirinya tidak begitu senang dengan hal itu. Mereka sudah saling bermusuhan sejak saat itu. Gadis yang baru kamu lihat kesayangan Nyonya Stephanie. Dia duri dalam daging bagi Tuan Paul untuk sementara waktu. Maka aku harus temukan cara mendapatkan sisi baik mereka berdua untuk membuktikan bahwa aku sempurna untuk pekerjaan ini. Oke, hari pertama di tempat kerja. Nyonya Stephanie mengeluhkan koleksi mobil-mobilan Paul. Jadi kubuang semuanya. Tapi Paul menjadi marah besar dan mengobrak-ngabrik tempat barang rongsokan untuk menemukan satu persatu. Maaf, Tuan Paul. Hanya saja Nyonya Stephanie, ups. Dia segera bergegas pergi menemui Nyonya Stephanie. Aku merasa tidak enak, jadi aku menebus kesalahan di antara mereka. Aku memasak sup kesukaannya dan mengatakan bahwa Nyonya Stephanie membuatnya sebagai permintaan maaf. Tapi saat dia mengambil suapan pertama, wajahnya berubah menjadi hijau dan berlari ke toilet terdekat. Ups. Suatu hari saat hujan, aku sedang membuang sampah dan melihat seorang wanita aneh mengintip dari pagar. Dia tiba-tiba tersandung, jadi aku membantunya berdiri, bertanya apakah dia sedang mencari seseorang, tapi dia langsung lari. Wow, Yesus, sudah berapa lama kamu di sana? Cukup lama. Masuklah ke dalam. Di luar dingin sekali. Tentu saja. Kemudian pada hari itu aku sedang membersihkan kamar Nyonya Stephanie ketika tanpa sengaja menjatuhkan kotak perhiasannya. Kotak itu jatuh ke lantai, menumpahkan perhiasannya kemana-mana. Salah satu gelang patah menjadi 2. Aku panik mengantonginya untuk diperbaiki nanti saat kepala pelayan yang kasar membuka pintu. Aku minta maaf dan berjanji untuk memperbaikinya, tapi dia bersikeras memecatku. Saat itu Paul masuk dan memerintahkannya untuk membiarkannya. Paul tinggal dan melihatku memperbaikinya. Di mana kau belajar itu? Bukan apa-apa. Aku tumbuh di taman trailer. Semua yang kami miliki dari tempat rongsokan. Hanya perlu sedikit perbaikan. Aku sudah melakukannya sejak lama, jadi kau punya bakat. Selain itu menggunakan kembali barang-barang itu keren. Terserah apa katamu, pria cantik. Kamu mau jalan-jalan sekali-sekali? Semacam kencan? Mungkin. Tidakkah pacarmu akan cemburu? Pacar apa? Aku masih jomblo dan siap untuk berkencan sekarang. Tentu saja, kenapa tidak? Di akhir pekan, Paul mengajakku ke kedai kopi favoritnya dan aku bisa melihat sisi lain yang lebih lembut dan penuh perhatian. Ternyata dia tidak pernah punya pacar, jadi aku membuatkan dia tutorial merayu. Tentu saja dengan harga tertentu. Pada awalnya aku pikir dia hanya berlatih denganku dengan memberiku bunga dan coklat mewah. Namun dia terus merayuku dengan daftar yang aku buat sendiri. Dia menyiapkan piknik romantis di bawah bintang-bintang di halaman belakang, mengajakku ke taman dan menyaksikan matahari terbenam bersama. Malam itu kami berjalan kembali ke rumah. Sebelum masuk ke dalam, Paul menghentikanku. Beberapa minggu terakhir ini saat aku mengenalmu, saat-saat terbaik dalam hidupku. Florence, aku pikir aku jatuh cinta padamu. Mau jadi pacarku? Oh, dari mana kamu belajar kata-kata murahan itu? Apa kamu suka? Di sini panas atau karena kamu di sampingku? Hentikan! Aku cuma ingin kau janji untuk berada di sisiku apapun yang terjadi. Aku janji. Ketika Paul pergi, aku kembali ke kamar dan mengeluarkan buku harianku, lalu mencentang kotak terakhir di daftarku. Ya, itu menyenangkan, Paul, tapi semuanya harus berakhir. Sebentar lagi kau akan bayar semua yang kau lakukan pada keluargaku. Aku mengetahui kebenarannya saat Matthew datang ke rumah kami. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kakakmu ditipu. Dia tidak memulai perkelahian. Seorang pria mengejek keluarga miskin kalian sehingga Thomas menjadi agresif. Setelah kejadian itu, orang itu merasa kesal karena Thomas memukulinya. Dia pura-pura patah tangan dan menyuruh keluarganya mendatangi kalian. Mereka tidak butuh uangmu, cuma mau kalian menderita. Dan siapa orang itu? Dia Paul, sepupuku. Apa yang dia lakukan salah, jadi aku berada di pihakmu dalam hal ini. Dan satu lagi, Matthew memutar video Stephanie dan preman-premannya yang mengancam ibuku dan meminta lebih banyak uang. Kemarahanku menjadi membara. Saat itu, aku memutuskan untuk membalas dendam. Itulah sebabnya aku menjadi pembantu di rumah Paul, menyabotase hubungannya dengan Stephanie dan membuatnya jatuh cinta padaku. Semua berjalan sesuai rencana sejauh ini. Namun hal berikutnya yang aku tahu, ibu menelpon memberitahu bahwa Thomas dikeluarkan dari sekolah dan kabur dari rumah. Darahku mendidih. Itu dia, hari ini adalah hari di mana Paul akan tamat. Aku mengambil gelang Stephanie yang rusak dan meletakkannya di samping meja tempat tidur. Saat pengecekan harian, kepala pelayan langsung menemukannya dan memberitahu Stephanie. Dia bergegas menegurku karena telah mencuri perhiasannya. Saat itu, Paul menukik untuk membelaku. Paul, kamu harus percaya padaku. Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin memperbaikinya sebelum mengembalikannya kepada Nyonya Stephanie. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Kau dengar, aku tahu kau membenciku, tapi jangan coba-coba menyeret orang yang kucintai. Oh, akhirnya kau buka-bukaan juga ya? Kau dan pacar miskinmu. Dasar payah. Kau benar, kita memang mirip dan itu berarti kita tidak sepertimu. Dasar penyihir jahat. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya sendirian di jalan. Penjaga, usir mereka sekarang. Detik berikutnya Paul dan aku dibuang di trotoar bersama barang-barang kami.
Melihat dia bergulat dengan barang-barangnya, aku tidak bisa menahan tawa. Bagaimana rasanya dibuang seperti benda yang tidak diinginkan? Menyenangkan ya kan? Apa yang kau katakan? Kau ingat Thomas, orang yang mematahkan lenganmu? Orang yang kamu gunakan untuk memeras uang dari keluargaku? Aku adiknya. Aku rasa kamu salah paham. Thomas tidak mematahkan lenganku. Dia hanya mendorongku ke tanah dan bilang jangan bicara omong kosong tentang keluargaku. Aku tidak peduli, tapi Stephanie terus menyuruhku bolos. Dia pasti memanfaatkanku. Kamu mengejek keluargaku karena miskin. Itu sebabnya Thomas sangat marah padamu. Itu tidak benar. Aku juga dulu miskin. Kau ingat wanita yang mengintai di sekitar rumah? Itu ibu kandungku. Dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Ternyata Paul dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya karena latar belakang mereka yang sederhana. Kemudian kakeknya menemukannya. Meski Paul tidak mau, ibunya memaksa untuk ikut dengan kakeknya agar kehidupannya lebih baik. Namun yang tidak diketahui oleh ibunya adalah bahwa rumah besar itu adalah tempat yang paling dingin dan terisolasi. Itu sampai kau datang. Dan aku tersadar, Paul berkata jujur, itu berarti aku telah membalas dendam pada orang yang salah. Maafkan aku tidak tahu. Dan sekarang kamu diusir, Thomas sudah pergi, dan ada hutang yang sangat besar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hei, tidak apa-apa, selesaikan satu persatu. Aku tidak marah padamu. Aku hanya harap kamu cerita, tapi tidak apa-apa. Aku tidak suka rumah itu. Bagaimana kakakmu? Dia diusir dan pergi. Aku yakin dia baik-baik saja, aku bantu mencarinya ya. Terima kasih, dan aku minta maaf, aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Tidak perlu, aku punya firasat kalau kau tak membuat rencana yang aneh-aneh. Bukan aku, itu sebenarnya sepupumu, Matthew. Aku membawa Paul kembali ke rumahku di mana dia bisa istirahat sementara ibu menangis. Dia bilang Thomas dituduh menjiplak esai sehingga dia tidak bisa lagi bersekolah di sekolah itu. Tapi Thomas terlalu pintar untuk itu. Jadi Paul usul melakukan investigasi. Untuk menemukan esai siapa yang seharusnya dijiplak Thomas, kami masuk ke laboratorium komputer sekolah. Kami sedang mengintip ketika tiba-tiba Paul dicengkram dari belakang dan diseret. Aku perlahan berbalik dan sangat terkejut. Aku lari ke rumah Matthew menggedor-gedor pintu. Matthew, Paul diculik. Dia pewaris keluarga Adam. Mereka membawanya untuk uang tebusan. Pewaris? Apa maksudmu? Pengacara kakekmu datang menemui Paul dan aku mendengar pembicaraan mereka. Kakekmu sakit, jadi dia memberi kuasa ke pengacara untuk menyerahkan surat wasiat kepada ahli waris tunggalnya, Paul. Surat wasiat? Kau tahu di mana itu? Jika kita menukarnya dengan nama orang lain, mereka akan membebaskan Paul dan mengincar orang itu. Ide bagus, aku rasa Paul meninggalkannya di kamar tidurnya. Mungkin masih ada di sana. Matthew dan aku bergegas ke rumah Paul. Matthew menyelinap masuk ke kamarnya sementara aku berjaga-jaga. Matthew menukar surat wasiatnya dengan surat wasiat palsu, mengeluarkan korek api dan membakarnya. Saat itu aku menyalakan lampu, membuatnya takut setengah mati. Matikan lampunya, Flores, nanti ketahuan. Maksudmu kamu akan tertangkap? Kemudian aku membuka pintu, memperlihatkan semua orang di keluarganya dan adikku, Thomas. Apa yang terjadi? Masuk ke perangkap sendiri, sepupu? Iya, kamu baru saja ketahuan. Ingat saat kita di laboratorium, aku sangat terkejut melihat adikku sedang menahan Paul. Shh, diamlah atau kita akan ketahuan. Thomas, kupikir kau sudah pergi. Ibu sangat khawatir. Maaf, tapi aku harus selesaikan masalah ini. Keadaan jadi tidak jelas sejak kejadian dengan pria itu. Dan sekarang ini, aku harus buktikan tidak bersalah. Jadi aku kesini dan menemukan ini. Lihatlah. Ternyata esai Thomas sama dengan milikmu, Matthew. Kau memanfaatkanku untuk membalas dendam pada Paul padahal dia tidak bersalah. Kau bilang pada Thomas bahwa Paul menjelek-jelekan keluarga kami dan mengadu domba di antara mereka. Kamu membuat hidup kami sengsara. Aku mempercayaimu. Tidak bisa dipercaya kau bertindak sejauh ini. Kau selalu ingin warisan kakek. Semuanya adalah kompetisi bagimu untuk membuktikan bahwa kamu pantas menjadi penerusnya. Semua usaha itu tetap gagal. Tahukah berapa banyak malam tanpa tidur untukku belajar atau menyusun rencana karena khawatir ayah dan ibu akan menyalahkanku karena tidak berusaha. Karena tidak bisa, lebih baik. Dan kau baru saja muncul dan semua orang melihatmu sebagai anak emas. Dan semua usahaku sia-sia. Kenapa kakek? Kenapa bukan aku? Kamu tidak diikutsertakan dalam wasiat karena keserakahan dan kelicikanmu. Sekarang aku tahu itu kesalahan orang tuamu dan akan ada hukumannya. Dan kamu, Matthew, kamu akan bergabung dengan tentara setelah lulus untuk melayani negara. Belajar disiplin dan jadi orang lebih baik. Pengawal, bawa mereka pergi. Saat Matthew keluar, dia berhenti sejenak saat melihat Thomas dan aku. Aku benar-benar minta maaf untuk semuanya. Lalu dia berjalan keluar pintu. Pada akhirnya, kakek memilih untuk memberikan bagiannya pada Paul. Akan tetapi, Paul menolak. Dia tidak pernah menginginkan uang itu. Yang dia inginkan hanyalah hidup nyaman bersama ibunya. Jadi malam itu dia mengemasi barang-barangnya dan siap untuk kembali ke rumah sejatinya. Melihat Paul, aku sadar menyimpan kebencian tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya membuat banyak derita dan bahkan menyakiti orang lain yang tidak bersalah di sepanjang jalan. Yang terbaik adalah fokus pada dirimu sendiri. Lakukan yang kau bisa dan semuanya mengikuti. Setelah semua misteri terbongkar, kami bebas hutang dan Thomas bisa kembali sekolah dengan beasiswa penuh. Selain itu, untuk mengimbangi apa yang telah kami alami, kakek Paul memutuskan memulai sebuah dana amal dan keluargaku adalah orang pertama yang menerimanya. Mereka bahkan bantu ibu mendapatkan pekerjaan tetap. Sedangkan aku menemukan bakat membuat sesuatu dan mendapatkan tempat magang di sebuah studio tembikar.
Rekan kerjaku telah menjadi keluarga besarku. Mereka selalu mengejekku setiap kali dia menjemputku. Ayo, kita akan pergi ke tempat yang sangat istimewa. Kemana? Kejutan, pegang erat-erat.